Big Brother versi novel part 108. Kakak sudah mengasingkan diri. Di sebuah paviliun di Tri Immortal Island, Qiong Xiao terbang di atas awan dan mengatakan itu. Setelah mendengar itu, Zhao Gongming menghela nafas panjang dan duduk dalam dilema. Ah, lupakan saja. Tidak ada gunanya memanggilnya keluar dari pengasingan untuk beberapa masalah kecil. Saya akan pergi dan mencari Canggeng seperti ini. Saya awalnya ingin memanggil kakak kedua untuk membantu saya mendapatkan ide. Qiong Xiao mendengus sedih dan berkata, Canggeng, kamu selalu berbicara tentang orang yang suka berpura-pura menjadi orang tua. Kakak memang seperti itu, begitu juga kamu, kakak. Itu benar. Bi Xiao menambahkan dengan lembut, sama saja jika kamu mendiskusikan sesuatu dengan kami. Zhao Gongming membelai janggutnya dan tersenyum pahit. Ini, kalian para gadis tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu beberapa hal di antara kita laki-laki. Siapa yang kamu pandang rendah? Qiong Xiao memutar matanya dan berkata, lihat. Sosok rampingnya berbalik dua kali, lampu warna-warni bersinar, dan gemerincing lonceng terdengar. Awan naik dan turun. Gadis yang semula mengenakan gaun kuning pucat berubah menjadi Taois tua dengan sosok bungkuk. Dia berkata dengan nada kuno, dia berkata dengan suara tua, anak muda, apa yang mengganggumu? Beritahu saya. Hahaha. Zhao Gongming menopang dahinya dengan satu tangan. Bi Xiao tertawa terbahak-bahak hingga dia kejang-kejang. Pada akhirnya, Qiong Xiao dan Bi Xiao lebih terampil. Zhao Gongming tergagap dan memberitahu mereka tentang masalah yang dia temui. Tentu saja, itu terkait dengan saudari junior Jing Wang, kamu juga tahu bahwa aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap saudari muda Jing Wang. Namun, setelah diejek oleh banyak murid, hati Daoku menjadi sedikit aneh. Saudaraku, jika kamu memiliki perasaan padanya, rukunlah dengan saudari muda Jing Wang. Bi Xiao menyisir sehelai rambut di depannya. Masalah ini tidak sulit. Ini hanya masalah apakah kamu mau atau tidak. Anda merasa malu saat ini, tetapi ini adalah masalah di antara kita berdua, bagaimana orang lain bisa menyela. Itu benar. Qiong Xiao, Lao Dao, membelai janggutnya dan mengangguk. Dia terus bertingkah seperti seorang penatua, dari apa yang saya lihat, kakak, Anda terlalu banyak dipengaruhi oleh orang lain, ini memang memprihatinkan. Kami sama sekali tidak khawatir jika Anda seperti kakak perempuan yang telah jatuh cinta dan memasuki kesengsaraan cinta. Alasan utamanya adalah kakak perempuan itu jelas, logis, dan memiliki rasa kesopanan. Dia tidak akan terpengaruh oleh kesengsaraan cinta, bahwa sesama Canggeng benar-benar hebat, dia memiliki cara licik terhadap orang lain, kakak keempat dan saya sama-sama yakin. Tapi kakak, kamu, mendesah. Zhao Gongming mengerutkan kening. Bagaimana dengan saya? Hatinya tidak stabil, dan hati Daonya gelisah. Qiong Xiao, Lao Dao, menggelengkan kepalanya. Kesengsaraan cinta ini mungkin akan memengaruhinya. Pada akhirnya, basis Daonya akan rusak, dan Daonya akan layu. Dao Agung akan jauh sekali. Zhao Gongming mengerutkan kening. Dia berdiri dan mondar-mandir, merasa sedikit cemas. Tidak lama kemudian, Zhao Gongming mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Qiong Xiao dan Bi Xiao saling memandang. Qiong Xiao menghapus teknik transformasi dan mengangkat bahu. Kami berdua tidak pernah mengalami kesusahan cinta. Kami tidak tahu banyak tentang ini, kakak, Anda harus bertanya kepada saudara Dewa Laut Anda. Kakak ketiga. Zhao Gongming membungkuk berulang kali. Kakak sangat mempercayai ketiga saudari itu dan Canggeng. Tolong bantu aku. Ah, kata Qiong Xiao dengan tenang, bukannya tidak mungkin. Kakak, mendekatlah, bergumam, ini dan itu. Setelah Qiong Xiao memberitahukan rencananya, Zhao Gongming sedikit berkonflik. Bukankah kakak kedua meminta kalian berdua untuk berkultivasi di pulau dan tidak keluar? Jika kalian keluar, lupakan. Anggap saja aku tidak menyebutkan ini. Qiong Xiao menghela nafas pelan. Ngomong-ngomong, aku lupa bahwa kakak agak takut pada kakak. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia takut kita semua adalah keluarga? Zhao Gongming merenung sejenak dan menggertakkan giginya. Dia mondar-mandir dan dengan cepat mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu keluar. Namun, saya akan segera mengirim Anda kembali setelah masalah ini selesai. Anda tidak dapat mengambil kesempatan untuk berlarian. Bi Xiao bertanya dengan lembut, kakak, apakah kamu benar-benar tidak takut pada kakak? Aku kakak. Zhao Gongming membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Namun, ketika dia melihat ke tempat peri Yun Xiao mengasingkan diri, dia langsung mengecilkan lehernya. Tentu saja, Second Sister memiliki ide terbaik. Kita harus menghormati pendapatnya. Ayo pergi. Jangan membuat kebisingan. Saya akan memberitahu Anda detailnya di jalan. Qiong Xiao tersenyum dan menyelinap keluar dari formasi susunan tiga pulau abadi dengan Zhao Gongming. Setelah mereka berdua pergi, Bi Xiao mau tidak mau menutup mulutnya dan tertawa kecil. Setelah mereka berdua pergi, Bi Xiao mau tidak mau menutup mulutnya dan tertawa kecil. Aku ingin tahu apa yang baik tentang dunia luar. Aku dimarahi setiap kali keluar.
Mengapa aku keluar? Dia juga melihat ke tempat Yun Xiao mengasingkan diri dan menjulurkan ujung lidahnya. Dia menyenandungkan nada di awan dan mengendarai awan menuju tempat kultivasi Hanzi. Li Changshu mengendarai awan dan meninggalkan dunia bawah bersama sekelompok orang. Mereka merebut benua utara. Aoi melihat ke-8 ahli ras magi dan bertanya dengan cemas, "Saudara hierark, apakah Anda membutuhkan saya untuk pergi ke Istana Naga agar beberapa pasukan mengikuti Anda?" Li Changshu merenung sejenak dan berkata, "Lautan Timur belum stabil. Tidak perlu untuk saat ini. Benua utara lebih dekat ke Samudra Utara. Jika kita membutuhkan pasukan, tidak perlu waktu lama untuk mengerahkan pasukan di Laut Utara." Zhao Dezu tersenyum dan berkata, "Yi kecil, jangan khawatir. Prajurit surgawi dari gerbang surgawi utara dapat membantu kapan saja." Kepala sapi dan wajah kuda ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, mereka ingin mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan mereka di sekitar, tetapi ketika mereka memikirkan bola ledakan roh yang menyala di Istana Naga Samudra Barat, mereka dengan tegas memilih untuk tetap diam. Sangat menyenangkan menyaksikan pertarungan orang Majus, jika mereka benar-benar ingin membunuh musuh, mereka harus bergantung pada inkarnasi penghancuran diri Dewa Air. Dalam 3 napas, dia telah menyapu ribuan pasukan. Bahkan Zenith Heaven akan hancur. Setelah keluar dari Netherworld, Oxhead, Horseface, dan 6 ahli magi sangat diam. Ketika mereka terbang keluar dari Netherworld dan melihat dunia yang luas lagi, mata ke-6 orang Majus itu berbinar. Namun, mereka tidak mengenal Li Changshu. Pada saat itu, mereka sedikit pendiam, takut mereka akan menyinggung dewa berwenang dari pengadilan surgawi. Li Changshu dan Zhao Dezu mengobrol melalui transmisi suara. Terkadang, mereka berbicara tentang masalah pengadilan surgawi, dan terkadang, mereka berbicara tentang berita lama dunia primordial. Kaisar Giok dianggap sebagai keberadaan yang paling dekat dengan Dao Surgawi di bawah orang suci. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dao Surgawi. Banyak rahasia yang bisa langsung terjawab, yang membuat Li Changshu merasa sangat bermanfaat. Long Ji mengeluarkan strategi militer dan membacanya dengan cermat. Penulis strategi militer, Aoyi, linglung saat melihat ke langit. Ketika dia tiba di benua utara, Li Changshu bergegas ke kediaman Grand Magus Priest. Tepat ketika dia hendak mendarat di atas awan, Oxhead bertanya, "Dewa Air, bisakah kita turun? Bukankah itu melanggar sumpah kita?" Li Changshu berkata dengan serius, "Kamu di sini atas perintah dunia bawah untuk menyelidiki fenomena reinkarnasi orang Majus. Pelanggaran apa? Kalau begitu, biarkan mereka menunggu di sana." Horseface menunjuk ke 3 pria dan 3 wanita di belakangnya. "Aku tidak ingin canggung saat kita turun." "Baiklah," jawab Li Changshu sambil tersenyum. Dia meninggalkan awan untuk 6 orang Majus dan perlahan turun bersama beberapa dari mereka. Pendeta Grand Magus sudah keluar dari rumah batu. Dia masih seorang wanita parubaya, di belakangnya ada 2 orang Majus tua lainnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya adalah seorang wanita. Mereka harus menjadi magi agung dari suku lain. Di zaman kuno, ada 12 suku ras magi. Mereka berhubungan dengan 12 orang Majus leluhur, orang Majus dari Netherworld awalnya adalah salah satunya. Mereka disebut klan Houtu. Setelah perang besar magi iblis, hanya ada 4-5 orang Majus yang tersisa. Mereka mundur ke tanah dingin yang pahit di benua utara, setelah leluhur magi meninggal, Grand Magus Priest menjadi pemimpin masing-masing suku. Pada saat itu, ketiga orang Majus agung sedang berkumpul di sana. Mereka sudah bisa mewakili seluruh orang Majus di benua utara. Mengapa 2 magi agung lainnya ada di sini? Sebenarnya, mereka sedang belajar mempromosikan perawatan tahap awal yang telah diberikan Li Changshu kepada mereka. Mereka tidak menyangka Dewa Air dari pengadilan surgawi akan begitu cepat. "Tuan Dewa Air," Grand Magus Parubaya mengerutkan kening dan berkata, "Kami belum punya waktu untuk mencoba metode yang Anda berikan kepada kami. Itu tidak mempengaruhi kami. Kami masih harus mencoba." Ekspresi Li Changshu agak serius, dia memberitahu 3 orang Majus agung secara rinci tentang 2 informasi penting yang dia peroleh dari surga. Dao Surgawi tidak menghukum orang Majus untuk disterilkan. Semuanya normal di 6 jalan reinkarnasi. Jiwa reinkarnasi yang harus dikirim ke orang Majus tidak menunjukkan kelainan apapun. Singkatnya, masalahnya adalah kehamilan orang Majus. Wajah ketiga Magus Priest agung menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wanita tua itu bertanya dengan suara rendah, "Tuan Dewa Air, seseorang berkomplot melawan ras kita, itu pasti setan-setan itu." "Ah, kupikir pertempuran antara orang Majus dan iblis telah berhenti. Aku tidak menyangka pihak lain masih tidak membiarkan orang Majus pergi. Kita tidak bisa terburu-buru mengambil kesimpulan tentang masalah ini," kata Li Changshu. "Kita harus menentukan dari mana masalah itu berasal sebelum kita dapat menyelidiki akar penyebabnya." "Grand Magus, bisakah Anda mengizinkan saya mengunjungi pengantin baru dalam ras magi dalam waktu 3 bulan?" Ketiga Grand Magi tahu bahwa situasinya serius.
Meskipun mereka tidak dapat mengikuti pemikiran Li Changshu, mereka segera mengangguk dan setuju. Belum lagi mereka, Zhao Dezu, Long Ji, dan Ao Yi tidak mengerti bagaimana Li Changshu akan melacak sumbernya, kepala lembu dan wajah kuda bahkan punya ide yang berani, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Li Changshu tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi ginekolog ketika dia berkultivasi di dunia primordial. Demi kebaikan akhirat, dia memutuskan untuk menjadi seorang ginekolog, tidak akan rugi baginya untuk membantu mantan sekutu umat manusia. Di bawah pengaturan Grand Magus, Li Changshu mengendarai awan dan mengunjungi beberapa suku Majus yang lebih besar. Dia menemukan ratusan wanita muda dari ras magi yang baru saja menjalani ritual tidak senonoh. Segera, Li Changshu menyadari bahwa setengah dari ratusan orang Majus sedang hamil. Li Changshu mengumpulkan para wanita hamil dan mengamati reaksi mereka. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia mendapatkan sesuatu. Wajah seorang magi perempuan menjadi merah dan dia berlari ke toilet. Ketika dia kembali, dia tidak hamil lagi. Namun, orang Majus perempuan tidak melihat ada yang salah, Li Changshu langsung mengerti inti masalahnya. Seseorang memang menyebabkan masalah. Dia tidak tahu teknik jahat apa yang dia gunakan untuk mencapai efek aborsi. Alasan mengapa para wanita dari ras magi tidak memperhatikan apapun, tidak ada alasan lain. Tubuh mereka terlalu kuat. Mereka secara otomatis mengabaikan kerusakan. Hilangnya kidara sebelum dan sesudah aborsi sama sekali tidak signifikan. Apalagi orang Majus tidak memiliki senong. Mereka secara alami kuat dan tidak memiliki keterampilan medis yang efektif. Skema yang kejam. Zhao Dezu mendengus dingin dan berkata dengan suara rendah, Dewa Air, tangkap dalang di balik ini. Kamu harus menghukumnya dengan keras. Jangan khawatir, Jenderal, kata Li Changshu dengan tegas, kepala lembu bertanya, Dewa Air, apa sebenarnya yang terjadi? Kehamilan para wanita Majus tidak stabil, kata Li Changshu. Jika sejumlah kecil dari mereka tidak stabil, dapat dikatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh racun beracun dari benua utara. Namun, semuanya seperti itu, seseorang pasti merencanakan di belakang layar. Sudah 10.000 tahun, tetapi orang Majus belum menemukan alasannya. Ini tidak bisa dipercaya, pemimpin suku yang diperintahkan oleh Grand Magus untuk mengikuti segera menghela nafas dan berbisik, Tuan Dewa Air, kami sebenarnya sudah menduga ini sebelumnya. Tuan Dewa Air, kami sebenarnya sudah menduga ini sebelumnya. Namun, kami menggunakan segala macam metode dan tidak dapat menemukan inti masalahnya, tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku memikirkannya. Li Changshu berjalan mengelilingi suku tersebut dan menemukan sebuah batu besar di hutan di luar suku tersebut. Dia duduk di atasnya. Li Changshu mengeluarkan potret dan menuliskan kemungkinannya. Dia mulai menganalisisnya satu per satu. Segera, dia merilis beberapa patung kertas, dia menggunakan patung kertas, Relay Immortal Sense, dan Immortal Sense Network, untuk mengambil seluruh tempat tinggal orang Majus. Ruang hidup setiap suku magi dikelilingi oleh hutan pinus dingin primordial utara. Sangat mudah untuk membedakan, apa sebenarnya yang salah. Hal pertama yang dipikirkan Li Changshu adalah racun. Dia mengendarai patung kertas dan mengumpulkan, buah, dan makanan, yang biasa terlihat di beberapa suku. Dia juga mengambil sampel sumber air dari berbagai tempat dan membawanya kembali ke batu besar. Dia menumpuknya di sekitar batu. Li Changshu berseru, Ao Yi. Iya, Ao Yi, yang sedang berdiri di puncak pohon dan mengamati sekeliling, langsung setuju. Dia berbalik dan melompat kembali ke depan Li Changshu. Pergi ke sumur 3 km barat daya dan ambil seember air. Oke, Ao Yi menerima perintah itu dan menghilang dengan beberapa lompatan. Long Ji, guru, aku di sini. Pergi dan kumpulkan bahan-bahan yang paling sering digunakan untuk membuat pakaian di suku tersebut. Usahakan selengkap mungkin. Iya, aku akan pergi sekarang. Long Ji setuju. Roknya berkibar saat dia mengendarai awan ke gubuk batu dan tenda tidak jauh dari sana. Zhao, Li Changshu buru-buru mengubah kata-katanya. Dia menutup mulutnya dengan siku dan terbatuk. Ekspresinya agak canggung. Sekarang dia sudah terbiasa memanggil Kaisar Giok, dia benar-benar mulai memerintahnya. Zhao Dezu tersenyum dan berkata, Dewa Air, jangan ragu untuk mengajariku. Ini, Li Changshu hanya bisa menggigit peluru dan berkata, Jenderal Zhao, aku sudah diam-diam mencari tempat ini. Saya tidak menemukan jejak formasi array. Bisakah saya meminta Jenderal Zhao untuk mencari lagi? Jangan membuat kesalahan karena saya tidak cukup berpengetahuan. Zhao Dezu mengangguk sambil tersenyum dan terbang di atas awan. Kepala sapi dan wajah kuda membungkuk dan bertanya dengan lembut, Dewa Air, apa yang harus kita lakukan? Cicipi makanan dan airnya dengan hati-hati. Li Changshu berkata dengan serius, saya sudah memastikan bahwa benda-benda ini tidak beracun. Namun, ini hanya untuk umat manusia. Saya ingin tahu apakah orang Majus akan memiliki reaksi khusus. Baiklah, melenguh. Kepala sapi dan wajah kuda tidak ragu-ragu, mereka mengikuti instruksinya dan duduk di tanah dan mulai sibuk.
Sesaat kemudian, beberapa dari mereka kembali. Oxhead dan Horseface juga menghapus makanan yang dibawa kembali oleh patung kertas itu. Li Changshu terus mengangkat kuasnya dan menulis di potret itu. 1 jam kemudian, Li Changshu berkata, tidak ada mas. Zhao Dezu mendarat dari langit dan mengerutkan kening. Tidak ada jejak formasi susunan di sini, juga tidak ada aliran energi spiritual yang kompatibel dengan dao formasi susunan. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang. Li Changshu melihat potretnya yang dipenuhi dengan kata-kata kecil dan bergumam, dari kelihatannya, hanya ada satu kebenaran. Long Ji bertanya, apakah ada masalah dengan orang Majus itu sendiri? Lalu mengapa ini tentang kehamilan? Li Changshu balik bertanya. Long Ji bersenandung pelan dan berpikir keras lagi. Di samping, pemimpin orang Majus buru-buru bertanya, Tuan Dewa Air, mungkinkah itu benar-benar teknik jahat yang jahat? Yang disebut teknik jahat dapat dilacak. Kebanyakan dari mereka tidak dapat dipisahkan dari dao mantra dan pengorbanan susunan. Li Changshu mengangkat tangannya dan mendorongnya ke depan. Potret itu perlahan terbang ke depan dan dibungkus oleh bola api samadhi sejati. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi abu. Dia berkata perlahan, masalahnya adalah seluruh orang Majus di benua utara. Jika itu kutukan, akan sulit untuk menargetkan area seluas itu. Tidak peduli seberapa lemah jiwa inti dari orang Majus, mereka masih akan merasakannya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hal ini pasti terkait dengan pembentukan arai. Aoi berkata, namun, saya telah memeriksa tempat ini beberapa kali. Tidak ada jejak formasi susunan. Mata Zhao Dezu berbinar. Dia dan Li Changshu berkata hampir bersamaan, meridian bumi. Meridian bumi. Setengah hari kemudian, di tempat 60.000 kaki di bawah tanah di benua utara, Li Changshu dan Zhao Dezu melayang di udara. Mereka berada di celah bawah tanah. Pada saat itu, mereka sedang melihat meridian bumi yang memancarkan cahaya optimis samar di bawah, meridian itu seperti sungai yang membeku. Itu berkelok-kelok dan kasar, dan tidak diketahui kemana arahnya. Yang mulia, ini adalah satu-satunya meridian bumi yang muncul di bawah 4 suku besar magi pada saat yang sama, kata Li Changshu. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin menyelidiki dengan saya? Tentu saja. Zhao Dezu tersenyum dan berkata, Canggeng adalah tangan kanan saya. Anda tidak perlu pergi sendiri untuk masalah sepele seperti itu. Namun, tidak banyak orang yang tersedia di pengadilan surgawi. Karena itu masalahnya, mengapa inkarnasi saya tidak mengambil risiko dengan inkarnasi Anda? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Jika dia tidak tahu apa yang biasanya dilakukan oleh inkarnasi Kaisar Langit, dia akan benar-benar mempercayai kata-kata Kaisar Langit. Karena dia mengejar kegembiraan, dia akan melakukannya sampai akhir. Yang mulia, mari kita diam-diam mencari di sepanjang meridian bumi dan melihat ikan besar apa yang bisa kita tangkap pada akhirnya. Mengapa suku penyihir tidak menemukan kelainan apapun di pembuluh darah bumi selama 10.000 tahun? Jika seseorang menganalisisnya dengan hati-hati, mereka mungkin dapat memberikan banyak penjelasan. Misalnya, kekuatan jiwa esensi orang Majus tidak mencukupi secara bawaan, mereka tidak memiliki konsep obat yang sempurna, mereka tidak pandai dalam formasi susunan seperti itu, ada banyak meridian bawah tanah di benua utara, dan seterusnya. Namun, Li Changshu menemukan alasan sebenarnya setelah berkeliling suku penyihir beberapa kali. Dukun menerima nasibnya. Ketika mereka menemukan bahwa tidak ada cukup dukun baru, mereka seharusnya memikirkan banyak cara, tetapi ketika mereka berulang kali menabrak tembok dan tidak dapat menemukan alasannya, mereka menyalahkan hukuman surga dan dunia tidak lagi ada sebagai dukun. Mereka menanggungnya secara diam-diam, orang Majus adalah pecundang di zaman kuno. Ketika Kaisar Huang Xuanyuan melawan Ciyu, orang Majus dengan gegabah berdiri di sisi suku penyihir dan mendukung mereka. Mereka juga telah menggunakan sedikit keberuntungan terakhir mereka. Mati perlahan di benua utara adalah takdir mereka, inilah alasan mengapa Sorcerer Tribe tidak dapat menemukan akar masalahnya. Ketika suatu ras tidak dapat menemukan posisinya sendiri di panggung tanah tak ternoda dan kehilangan motivasi untuk bertarung, yang menunggu mereka adalah kemerosotan tanpa akhir setelah menghadapi rintangan. Berbicara secara objektif, ras iblis, yang masih memiliki harapan untuk bangkit kembali, jelas memiliki semangat juang yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih energik. Tentu saja, bagi umat manusia, ras iblis juga merupakan ancaman yang lebih besar. Jika umat manusia kehilangan diri seperti ini suatu hari dan tidak tahu mengapa mereka ada atau kehilangan tujuan, apakah mereka akan digantikan oleh ras lain sebagai protagonis dunia? Mungkin. Pikiran rumit melintas di benak Li Changshu satu demi satu. Dia dengan cepat menekan pikiran-pikiran yang mengganggu ini dan mulai memikirkan hal yang paling penting saat ini. Buru-buru, bagaimana dia tanpa sadar bisa memuaskan keingintahuan pemimpin, eksplorasi primordial. Minat Kaisar Giok telah dibangkitkan oleh masalah ini. Mereka berdua baru saja melarikan diri ke formasi Vena Bumi, Cageng,
lihat, ada rune Dao yang aneh di nadi bumi ini. Sebelum dia bisa melarikan diri lebih dari 200 kaki ke dalam urat bumi, Kaisar Giok berteriak dengan penuh semangat lagi, lihat, ada tanda-tanda pembuluh darahnya telah dimodifikasi. Ada juga beberapa batasan yang memandu kekuatan spiritual di sini. Mereka melakukan perjalanan ke utara sepanjang urat bumi selama sekitar 2 jam. Changgeng, mengapa ada begitu banyak energi spiritual air di depan kita? Mungkinkah kita sudah mencapai area vital dari Vena bumi? Li Changshu hanya bisa menjawab dengan tenang, Yang Mulia, kita telah mencapai Laut Utara. Kita pergi ke arah yang salah. Zhao Dezu tersenyum malu, keduanya berbalik dari dasar Laut Utara dan menuju ke selatan di sepanjang garis Lei. Li Changshu memikirkannya dengan hati-hati. Itu juga tidak mudah bagi Kaisar Giok. Di zaman kuno, Ibu Suri Kaisar Langit baru saja melahirkan kesadaran ketika dia ditaklukkan oleh leluhur Dao. Setelah Kaisar Giok berubah, dia dikurung di Istana Awan Ungu. Saat dia berkultivasi, dia menyajikan teh dan menjadi pelayan. Makhluk hidup yang berhubungan dengannya semuanya adalah sosok perkasa yang membosankan, seperti 6 Kaisar Iblis Suci. Tiba-tiba, suatu hari, Kaisar Giok diberitahu untuk secara resmi menduduki jabatannya dan mengambil alih 3 alam. Itu memang cukup menegangkan. Oleh karena itu, meskipun hanya inkarnasinya yang mengalami hal-hal baru ini, itu sudah merupakan pengalaman hidup abadi yang berharga bagi Kaisar Giok. Li Changshu bergumam dalam hati, haruskah aku merancang beberapa naskah dan mempekerjakan beberapa aktor agar Kaisar Giok mengalami lebih banyak kehidupan? Itu mungkin, tetapi akan membutuhkan lebih banyak usaha. Tetapi, itu terlalu mahal. Sekarang, dia memiliki jasa posisi dewa peringkat ketiga dan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada posisi dewa peringkat kedua Adipati Dongmou, tidak mudah baginya untuk menanggung risiko menjadi perwakilan posisi dewa tingkat pertama. Sebaiknya saya tidak menambahkan adegan ke diri saya sendiri dengan mudah. Keduanya diam-diam bersembunyi di meridian bumi. Dengan teknik pelarian bumi Li Changshu saat ini, meskipun penyembunyiannya tidak sebaik Gua Taois Duobao, itu bukanlah sesuatu yang bisa dideteksi oleh Dewa Emas biasa. Setelah kembali ke titik awal penyelidikan dan melakukan perjalanan lebih dari 5.000 km ke selatan, Li Changshu dan inkarnasi Kaisar Giok, Zhao Dezu, menemukan sesuatu yang tidak biasa pada saat yang bersamaan. Changgeng, meridian bumi ini sepertinya telah terhubung. Yang Mulia, silakan lihat. Ada pola aliran roh di meridian bumi. Pola aliran roh di depan dan belakang jelas tidak cocok. Keduanya saling memandang. Zhao Dezu tersenyum dan berkata, saya yakin masalahnya ada pada meridian bumi ini. Li Changshu merenung sejenak dan berkata, Yang Mulia, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Yang Mulia, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Untuk amannya, lebih baik menyelidiki sampai akhir. Mengapa kita tidak membiarkan Aoyi mengirim Putri Long Ji kembali ke pengadilan surgawi terlebih dahulu? Kemudian, kami akan membawa Oxhead dan Horseface untuk mengikuti di belakang. Jika kami menemui masalah, akan ada seseorang di luar untuk menerima kami. Tentu, Zhao Dezu setuju dan dengan hati-hati menyelidiki meridian bumi dengan indranya yang abadi. Dia sangat bersemangat. Li Changshu dengan cepat membuat pengaturan, seperti kata pepatah, yang tua mengajar yang muda, dan yang tua mengajar yang muda. Pada saat itu, Li Changshu meletakkan serangkaian beban berat di pundak Aoyi. Di bawah pengaturan saudara laki-laki hierark, Aoyi harus mengirim Putri Long Ji kembali ke pengadilan surgawi terlebih dahulu sebelum memobilisasi Angkatan Laut Sungai Surgawi. Setelah melakukan itu, dia harus kembali ke benua utara untuk mengambil kepala sapi, wajah kuda, dan 8 ahli ras magi lainnya. Dia harus mengikuti Li Changshu dan inkarnasi Kaisar Giok di langit. Aoyi tidak ragu. Dia berubah menjadi tubuh sejati Azure Dragon dan membawa Long Ji di punggungnya. Dia bergegas ke Samudra Utara dan bergegas ke gerbang Surgawi Utara, ketika Aoyi bergegas kembali dan mengambil 8 ahli dari ras magi, yang terakhir juga mengalami kenikmatan langka mengendarai naga ke langit. Pikiran Aoyi cukup teliti, untuk menghindari terdeteksi oleh iblis, dia membawa 8 ahli ras magi dari Laut Utara ke langit. Kemudian, dia menggunakan kemampuan mistis para naga untuk membungkus dirinya dalam awan dan diam-diam melewati lautan awan. Segera, Aoyi mendengar transmisi suara dari patung kertas di sampingnya. Dia menyesuaikan arah dan kecepatan penerbangannya dan perlahan mengikuti. Namun, yang mengejutkan Li Changshu, Zhao Dezu, dan Aoyi, mereka awalnya mengira bahwa ujung meridian bumi yang bermasalah seharusnya berada di perbatasan antara benua utara dan benua tengah. Itu adalah wilayah terkuat iblis. Ada banyak sisa-sisa setan kuno. Mereka memang kacang yang sulit untuk dipecahkan. Setan-setan tua itu berkumpul di perbatasan antara benua utara dan benua tengah untuk menyerang orang Majus kapan saja. Namun, meridian bumi terus terhubung dan berputar di kedalaman bumi. Itu sebenarnya menyebar sampai ke perbatasan antara benua Aparagodania dan benua tengah. Kemudian, berbelok besar dan terus meluas ke arah selatan.
Jumlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan meridian bumi sudah cukup untuk membuktikan bahwa masalah ini bukanlah masalah yang sepele. Zhao Dezu menghela nafas dan berkata, seberapa banyak iblis membenci orang Majus. Mereka benar-benar menggunakan rencana rahasia untuk memusnahkan mereka. Li Changshu berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, lebih baik jika inkarnasimu tidak pergi. Menurut deduksi saya, mungkin ada sarang harimau di depan, teknik inkarnasi saya adalah tipuan. Jika hancur, Anda bisa menyempurnakannya dengan bahan berharga. Yang Mulia, jika inkarnasi Anda rusak, saya khawatir itu akan membahayakan dao Anda sendiri, tidak apa-apa. Ini masalah kecil. Zhao Dezu tersenyum. Jika inkarnasi ini rusak, itu hanya sebagian dari jasa saya. Jiwa esensi saya ditutupi oleh balai harta karun Ling Qiao. Tidak ada yang bisa menyerangnya. Kalau begitu, aku akan lebih nyaman. Oleh karena itu, dua inkarnasi dari tim serangan khusus pengadilan surgawi berangkat lagi, mereka bersembunyi di meridian bumi dan menuju ke selatan. Setelah berjalan puluhan ribu kilometer, mereka tiba di perbatasan antara benua selatan, benua tengah, dan benua Aparagodania. Lapisan penghalang berwarna darah muncul di meridian bumi, Li Changshu dan Zhao Dezu saling memandang. Mereka merangkak keluar dari meridian bumi dan melewati penghalang. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hingga 400 km di bawah tanah, mereka melihat formasi susunan pelindung. Formasi susunan berada 40.000 kaki di bawah tanah dan menyelimuti bola dengan diameter 50 km. Itu beberapa kali lebih kuat dari formasi susunan pelindung gunung dari gerbang Duxian. Melalui formasi susunan, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa ada alam semesta bawah tanah yang besar di belakangnya. Pedang emas muncul di tangan Zhao Dezu. Dia mengirim transmisi suara. Cageng, akankah kita menyerang dengan paksa? Li Changshu menatap pedang Zhao Dezu, mengapa dia merasa bahwa kekuatan dao surgawi dalam pedang ini beberapa kali lebih kuat daripada pedang pembunuh iblis Kaisar Langit yang pernah dia gunakan. Ya, jangan terpaku pada detail ini. Aku seharusnya bisa mematahkan formasi susunan ini, ayo masuk dan lihat dulu, jawab Li Changshu sambil tersenyum. Kemudian, dia perlahan berjalan ke depan dan mengeluarkan cakram bundar dari lengan bajunya. Ada ikan yin yang terukir di piringan itu. Pada saat itu, Li Changshu menyuntikkan kekuatan abadi Taiking ke dalamnya, sepasang ikan yin yang sepertinya hidup kembali. Mereka berputar dengan lembut dan memadat menjadi lukisan Taiji yang dangkal. Itu bukanlah kekuatan dari harta karun itu. Itu adalah mainan kecil di kartu truf Li Changshu. Lukisan Taiji menyatu dengan dinding susunan tanpa halangan apapun, meninggalkan lubang bundar. Li Changshu mengeluarkan patung kertas dari lengan bajunya dan meletakkannya di luar gua. Kemudian, dia menyerahkan dua jimat kepada Zhao Dezu dan memasuki formasi susunan dengan inkarnasi Kaisar Giok. Kali ini, dia, secara tidak sengaja, menerobos masuk ke sarang setan karma negatif. Jimat di tubuh mereka sedikit menyala, dan sosok mereka menghilang. Lukisan Taiji di belakang mereka perlahan menghilang, dan dinding susunan tidak berfluktuasi sama sekali. Zhao Dezu diam-diam memujinya. Di depannya, sebuah gunung hitam pekat melayang di tengah lubang bawah tanah yang telah dipotong oleh formasi susunan. Ada kolam hijau giok di puncak gunung. Ada 16 tumpukan besar tulang putih di sekitar kolam, memancarkan fluktuasi yang aneh. Melihat ke bawah dari puncak gunung, dia bisa melihat sejumlah besar tempat tinggal gua yang telah digali di mana-mana di gunung. Apa yang dilihat Zhao Dezu di Gunung Iblis adalah binatang iblis yang sangat kuat. Li Changshu menoleh dan melihat segunung pahala. Kemampuanmu untuk memasuki formasi susunan bisa dikatakan luar biasa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang Mulia, karena kami telah menemukan tempat ini, pertama-tama kami harus menyelidiki masalah tentang orang Majus dan kemudian menyingkirkan iblis karma negatif di sini. Hanya dengan begitu kami dapat melindungi jalan lurus alam semesta dan memamerkan kekuatan Yang Mulia. Inkarnasi Kaisar Langit mengangguk dan bertanya, ada ratusan ahli dari ras iblis di sini. Apakah kita lawan mereka? Setelah mengatakan itu, Zhao Dezu merasa ada sesuatu yang salah dan menambahkan, saya tentu saja tidak merasa kasihan dengan inkarnasi ini. Saya hanya takut bahwa saya akan mengingatkan musuh dan membiarkan kelompok iblis ini melarikan diri. Meskipun ada banyak ahli ras iblis di sini, hanya ada sedikit rune dao dari surga zenit. Selain itu, semuanya diganggu oleh karma negatif dan diikat oleh keberuntungan. Li Changshu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Aku punya teknik kecil yang bisa langsung meruntuhkan tempat ini dan tidak membiarkan mayat mereka utuh. Namun, untuk amannya, kita harus menyelidiki terlebih dahulu dan menemukan sumber masalah tentang orang Majus. Kita harus memberikan penjelasan yang tepat kepada orang Majus. Tentu, Zhao Dezu tersenyum dan menyipitkan mata. Kalau begitu, aku akan melihat kemampuanmu hari ini. Li Changshu membungkuk dan berkata, saya mengerti. Kemudian, dia berbalik dan melihat gunung yang tersembunyi di bawah tanah. Dia sangat ingin mencobanya.
Kemampuan. Sejumlah besar pahala. Saya tidak harus mengorbankan hidup saya atau menumpahkan darah saya. Saya diam-diam dapat mengubur satu set patung kertas ledakan spiritual dan dengan mudah membawa pulang pahala. Pada saat yang sama, saya dapat menghancurkan sumber tempat itu. Masalah tentang orang Majus secara alami akan diselesaikan. Pada saat itu, pikiran Li Changshu dipenuhi dengan pikiran dan dia mulai beroperasi di berbagai bidang. Pertama, dia memberitahu Aoyi dan yang lainnya untuk bersembunyi lebih jauh dan bersembunyi di langit. Kemudian, dia merilis patung kertas dan dengan hati-hati menyelidiki medan di tanah, dia melepaskan indranya yang abadi dan menyadari bahwa itu adalah wilayah iblis. Ada banyak setan, dan ada beberapa raja setan yang kuat aktif di lapangan. Itu harus menjadi penutup untuk setan. Li Changshu dengan cepat mengincar iblis kecil yang sedang berpatroli di gunung, dia membawa patung kertas itu dan diam-diam mendekatinya. Sementara pihak lain memainkan genta dan menyanyikan lagu gunung, dia membuat iblis kecil itu pingsan dan membawanya ke sisi hutan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa dia adalah iblis laki-laki, Li Changshu hanya menginterogasinya tentang kekuatan iblis di sana. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang aneh. Pada saat yang sama, Li Changshu dan Zhao Dezu pergi ke puncak gunung bawah tanah dan mulai menyelidiki altar. Apa yang bahkan tidak disadari oleh inkarnasi Kaisar Giok adalah bahwa formasi susunan bawah tanah telah dilebur oleh lukisan Taiji lagi. Patung kertas yang khusus digunakan untuk ledakan spiritual, diam-diam memasuki gunung dengan satu set patung kertas. Ia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan jejaknya dan bersembunyi di bagian bawah gunung. Semuanya sudah siap dan bisa diaktifkan kapan saja. Semuanya berjalan lancar, Li Changshu dan Zhao Dezu diam-diam mencapai kolam di puncak gunung dan dengan hati-hati menyelidiki pengaturan di sana. Menurut pemahaman Li Changshu tentang formasi susunan, 16 tumpukan tulang adalah dasar dari susunan-susunan, pusat kolam adalah mata dari formasi susunan. Formasi susunan membentuk aliran energi spiritual aneh yang terhubung ke meridian bumi yang telah lama mereka cari. Tentu saja, formasi susunan di sana sangat rumit, hanya titik koneksi antara tanah dan dasar kolam yang memiliki beberapa formasi susunan yang tumpang tindih. Setelah memahami energi spiritual dari formasi susunan, Li Changshu telah sampai pada suatu kesimpulan. Pengaturan keseluruhan di sana seperti pompa air yang mengeluarkan roh sejati. Menggunakan meridian bumi, ia menyedot roh sejati dari jarak jauh dan menjebaknya di kolam. Li Changshu dan yang lainnya mengikuti meridian bumi dan melihat batasan rumit di sepanjang jalan. Mereka semua menggemakan formasi array di sana. Jelas, itulah jawaban atas pertanyaan orang Majus. Skema setan dari orang Majus tepat di depan Li Changshu. Li Changshu diam-diam mengeluarkan beberapa bola penahan bayangan untuk menyimpan cukup bukti. Nyatanya, yang membuat Li Changshu merasa bahwa iblis di sana pantas mati adalah tumpukan tulang yang telah disempurnakan menjadi fondasi susunan, ini semua adalah tubuh daging dan darah manusia yang telah dipenjara di sini puluhan ribu tahun yang lalu. Setiap tulang mereka telah ditutupi dengan mantra yang membatasi, dan jiwa mereka telah dimurnikan menjadi evil souls, dia tidak tahu susunan jahat macam apa itu, tapi itu sangat tidak berperasaan. Meskipun manusia dan iblis saling bertentangan dan telah bertarung selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, para pembudidaya penyempurnaan ki manusia telah melenyapkan iblis. Mereka jarang menyiksa setan, namun, iblis seringkali begitu ganas saat berhadapan dengan manusia tak bersenjata, sudut mulut Li Changshu sedikit berkedut. Dia meminta patung kertas yang bersembunyi di luar formasi susunan untuk mengambil set kedua set ledakan spiritual dan menguburnya di luar formasi susunan, itu akan diaktifkan bersama nanti. Ledakan roh ganda stabil dan memastikan tidak ada abu iblis yang tertinggal. Pada saat itu, Zhao Dezu mengirimkan transmisi suara. Cageng, rahasia surgawi telah muncul, anak-anak orang Majus yang belum lahir terjebak di sini oleh formasi susunan. Li Changshu, yang hendak mengatakan kata, serangan, sedikit tercengang. Dia segera berkata, masih ada batasan di kolam ini yang tidak bisa kita lihat. Biarkan aku yang melakukannya, inkarnasi Kaisar Giok menutup matanya. Gumpalan kekuatan Dao Surgawi diam-diam menyebar tanpa mengkhawatirkan makhluk hidup manapun di sana. Kaisar Giok telah menggunakan Dao Surgawi untuk menyelidiki. Dia telah memberi cukup banyak wajah pada iblis di sana, tidak lama kemudian, Kaisar Giok menunjuk patung kertas Li Changshu. Gumpalan kekuatan Dao Surgawi ditambahkan ke patung kertas Li Changshu, memungkinkan Li Changshu untuk melihat situasi tersembunyi di kolam. Di dasar kolam, ada 3 kodok perunggu besar yang berjongkok, mereka membuka mulut dan menyemburkan gumpalan api hijau giok. Nyala api ini mengabaikan air kolam dan melilit pedang hijau. Pedang itu mengandung aura kehidupan yang mencengangkan, menyebabkan pemandangan ini dipenuhi dengan perasaan aneh, ada 3 ahli iblis di kepala 3 patung kodok perunggu. Zhao Dezu memandang Li Changshu dan bertanya, Changgeng, apa yang harus kita lakukan?
Li Changshu sedikit mengernyit dan merasa bertentangan, pada saat itu, dia sudah mengerti, pedang itu berisi anak-anak yang baru lahir yang seharusnya dimiliki orang Majus selama 10.000 tahun. Pada saat itu, ada kemungkinan besar mereka tidak dapat diselamatkan. Namun, ada juga kemungkinan roh sejati dalam pedang dapat dikirim kembali ke reinkarnasi, terlebih lagi, pedang itu harus menjadi harta penting para iblis. Ketiga iblis tua itu juga memiliki ekspresi, aku tidak mudah dihadapi, tertulis di seluruh wajah mereka, ada kemungkinan 80% bahwa itu akan membuang-buang usaha, ada kemungkinan 30% bahwa mereka akan membiarkan sebagian kecil dari setan pergi. Jika dia tidak merebut pedangnya dan langsung meratakan tempat itu, tingkat keberhasilannya akan menjadi 98%. Selain itu, roh sejati orang Majus telah dimurnikan oleh iblis. Mereka tidak akan menambahkan karma negatif padanya. Li Changshu menyipitkan mata dan membuat keputusan dalam sekejap mata. Yang mulia, saya ingin melihat apakah saya dapat merebut pedang itu dan melihat apakah saya dapat melepaskan roh sejati di dalamnya. Orang Majus punya permintaan, dan saya punya jawaban. Saya tidak ingin kembali pada kata-kata saya seperti yang saya lakukan di Samudera Timur. Kaisar Giok tersenyum dan mengangguk perlahan. Rencanaku lebih rendah dari Changgeng. Changgeng, jangan ragu untuk membuat pengaturan. Tidak apa-apa bahkan jika inkarnasiku mendarat di sini. Hati Li Changshu menghangat tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya dan dia berkata dengan tegas, Yang mulia, tidak ada waktu seperti saat ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kali ini, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan martabat pengadilan surgawi dan menyebabkan keributan besar bagi para iblis? Karena hanya ada 80% kemungkinan, Sword Seizing, Detonation, mengapa dia tidak mengubah cara berpikirnya dan menambahkan 100 juta poin perhitungan untuk memastikan bahwa dia dapat merebut pedang, Sorcerer Soul, dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada setan. Dalam hal ini, bahkan jika setengah dari setan karma negatif lolos pada akhirnya, panen keseluruhan mungkin lebih besar. Meskipun dia telah merencanakan, itu masih untuk kebaikan, namun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan kepentingannya sendiri. Mengapa tidak? Karenanya, dua inkarnasi Li Changshu dan Kaisar Langit diam-diam mundur ke sudut yang tidak mencolok dari formasi susunan bawah tanah. Li Changshu berpikir selama 1 jam dan merumuskan seluruh rencana selama 1 jam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia menyusun rencana lengkap dan memulai diskusi komprehensif dengan Kaisar Giok. Meski pada akhirnya, panjang rencana keseluruhan kurang dari 0,1%, namun, dia harus memberi Kaisar Giok, yang telah menonton dengan penuh semangat dari samping, rasa partisipasi yang diperlukan. Karena keterbatasan waktu dan ide dadakan, Li Changshu tidak punya waktu untuk merumuskan terlalu banyak rencana cadangan. Oleh karena itu, dia menggunakan rencana saat ini sebagai ide utama dan meninggalkan beberapa rencana cadangan untuk bagian-bagian yang rentan terhadap variabel dalam rencana tersebut. Bahkan jika ada variabel, dia harus mengembangkan plot dan kembali ke alur cerita utama yang sudah ada. Ide keseluruhan untuk merencanakan melawan iblis sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah kepung titik dan serang bala bantuan, sederhana. Tepatnya, itu untuk berpura-pura mengepung tempat itu dan memastikan bahwa setan karma negatif tidak bisa pergi dengan pedang, dia akan memperingatkan para iblis yang mengetahui masalah ini dan datang untuk mendukung mereka. Kemudian, dia akan mengambil pedang jiwa bertuah dan menyelesaikan ledakan roh hebat dengan kerugian terkecil di sisinya. Setan manapun yang tahu tentang penyempurnaan pedang jiwa bertuah tidak bersalah, masalah ini terdengar sederhana, tetapi sangat rumit untuk dilakukan. Bagaimana dia bisa menstabilkan iblis dan membuat mereka sampai pada kesimpulan, menjaga tempat ini, daripada melarikan diri dengan pedang? Bagaimana mungkin iblis tidak mencurigai paruh pertama rencana dan membiarkan bala bantuan mereka masuk ke radius 50 km? Hal tersulit dalam proses ini adalah bagaimana membuat pengadilan surgawi menjadi masuk akal, meyakinkan massa, dan menunjukkan kekuatannya. Lebih jauh lagi, Li Changshu tidak akan ternodai oleh karma, ini akan membutuhkan beberapa plot curang dan terbuka untuk bekerja sama. Agar aman, Li Changshu masih memberikan satu-satunya kekhawatirannya kepada Kaisar Giok, Yang mulia, jika kita dapat merusak vitalitas para iblis kali ini, ada sedikit kemungkinan bahwa Lord Sage akan datang untuk menengahi. Jika itu terjadi, kita akan berada dalam masalah meskipun semua usaha kita sebelumnya sia-sia. Changgeng, jangan khawatir, inkarnasi Kaisar Giok berkata dengan serius, menurut pengaturan di sini, dosa iblis karena tidak mematuhi mandat surga dapat dikonfirmasi. Mengabaikan yang lainnya, hanya pedang jahat saja sudah cukup untuk menghukum klan iblis. Jika orang suci di belakang iblis secara membabi buta melindungi mereka, saya hanya bisa pergi ke Istana Awan Ungu untuk menjelaskan sebab dan akibat dan meminta leluhur Dao untuk menegakkan keadilan. Li Changshu tersenyum dan berkata, Yang mulia, Anda tangguh.
Itu adalah kehendak langit, sejak kambing hitamnya ditemukan, Karena Kaisar Giok siap menghadapi Dewi Nuwa, Li Changshu tidak memiliki begitu banyak keraguan dan segera mulai bersiap. Pekerjaan persiapan terutama dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, dia harus mengerahkan cukup banyak patung kertas ke tempat itu dan memperlengkapi mereka dengan kacang abadi yang cukup. Kedua, pengadilan surgawi harus menyiapkan 300.000 pasukan. Kaisar Giok harus menyerang dari belakang dan menggunakan kekuatan Dao Surgawi untuk menciptakan momentum kapan saja. Ketiga, dia perlu menemukan Raja Iblis yang tidak terlalu pintar tetapi cukup kuat dan berpengaruh. Poin ketiga sangat penting. Li Changshu dan Kaisar Giok masing-masing memiliki inkarnasi yang bersembunyi di formasi susunan bawah tanah. Mereka diam-diam mengintai dan siap menyerang kapan saja. Setelah menyelesaikan 2 inkarnasi, seorang kaisar langit biasa dan seorang menteri biasa mulai sibuk. Di Balai Harta Karun Ling Qiao, Kaisar Giok memanggil Dong Mugong dan memerintahkan Dong Mugong untuk segera mengatur kembali pasukan. Dalam 3 hari, dia akan mengumpulkan 300.000 pasukan dari pengadilan surgawi dan menunggu perintah di Gerbang Surgawi Tengah, Gerbang Surgawi Barat, dan Gerbang Surgawi Selatan. Tidak perlu bertanya tentang pesanan khusus, dia hanya akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia sedang melatih pasukan. Di luar formasi susunan bawah tanah, patung kertas Li Changshu dengan hati-hati bergerak dan menempati beberapa titik vital. Tidak banyak tempat di dunia di mana dia bisa mendapatkan pahala yang besar. Li Changshu sudah lama merencanakan untuk melenyapkan iblis. Sebelumnya, dia selalu mengira setelah pengadilan surgawi merekrut 1 juta pasukan, dia akan mulai menggunakan iblis untuk melatih pasukannya. Dia akan mencampur patung kertasnya di antara mereka dan mendapatkan beberapa pahala dari setan karma negatif. Namun, kali ini, dengan masalah tentang orang Majus sebagai pemandu, Li Changshu berada dalam dilema tentang rencana ledakan roh yang sederhana. Dia bertekad untuk menyebabkan keributan besar dan mendapatkan sejumlah besar pahala dari setan karma negatif dari ras setan. Dia ingin membantu Golden Body of Merit berhasil secepat mungkin. Meski dia tidak punya banyak waktu untuk bersiap, dia masih bisa mencoba yang terbaik untuk merencanakan. Di hutan tertentu tepat di atas formasi susunan bawah tanah, salah satu patung kertas Li Changshu memandangi setan kecil yang telah pingsan di depannya. Dia, yang awalnya hanya berencana untuk meminta beberapa informasi, mengungkapkan senyum tipis. Dia pertama kali menyegel jiwa iblis-iblis kecil itu. Kemudian, dia melepas jubah iblis kecil itu dan meletakkannya di tubuhnya dengan auranya. Li Changshu mengubah dan menggunakan teknik transformasi untuk berubah menjadi sosok dan penampilan iblis kecil. Kemudian, dia menyedot jiwa iblis-iblis kecil itu dan membungkusnya dengan api samadhi sejati. Setelah beberapa saat, jiwa iblis itu terbangun dan gemetar di dalam perisai api. Li Changshu berkata dengan dingin, "Saya akan mengajukan pertanyaan, dan Anda akan menjawabnya. Jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya, jiwa Anda akan hancur. Jika Anda dapat menjawab semuanya, saya dapat membiarkan jiwa Anda bereinkarnasi karena karma negatif Anda tidak dalam." Jiwa iblis-iblis kecil itu hampir menangis. Li Changshu sengaja menunggu sebentar. Ketika jiwa iblis-iblis kecil itu menjadi tenang, dia bertanya, "Di mana tempat ini? Ada berapa raja iblis?" Tempat ini disebut Demon Ascension Mountain. Ada 6 raja agung. Li Changshu mengangguk dan bertanya, "Apakah ada yang tidak biasa di sini?" Jiwa iblis-iblis kecil itu berteriak dengan suara gemetar, "Tidak ada yang aneh. Tuhan, saya hanyalah iblis kecil yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Saya tidak punya banyak kemampuan. Saya biasanya bertugas berpatroli di gunung untuk melihat apakah ada pembudidaya penyempurnaan ki manusia yang menerobos masuk." Li Changshu mengangguk pelan. Api samadhi sejati ditarik sedikit, dan jiwa iblis segera menjerit. "Lepaskan aku, Tuhan, lepaskan aku. Saya telah melihat beberapa manula merangkak keluar dari tanah dan pergi ke benua selatan untuk memakan orang. Saya melaporkan ini kepada raja saya. Dia menyuruhku tutup mulut, atau dia akan menghancurkan keluargaku." Huff. Li Changshu mencabut true flames-nya dan menatap jiwa iblis yang putus asa itu. Dia berkata dengan tenang, "Apakah ada rumor tentang Demon Ascension Mountain?" Rumor. Ada rumor. Jiwa iblis dari iblis kecil itu bergetar. Di bawah ancaman jiwanya dihancurkan, dia tidak terlalu peduli. "Aku mendengar dari jenderal yang lebih tua bahwa ini adalah tempat yang penting untuk kebangkitan ras suci. Beberapa raja di sini semuanya adalah talenta terpilih. Masa depan mereka tidak terbatas. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang 6 raja iblis di sini secara detail. Mari kita bicarakan tentang rajamu terlebih dahulu." Ya, rajaku bijaksana, suci, dan jago bertarung. Konon dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan." Hah? Tidak. Setan tua di gunung ini adalah setan badak dengan penampilan buruk dan wajah kotor. Kulitnya kasar dan tebal, dan kulitnya paling keras, itu juga serakah dan penuh nafsu. Ia memiliki 3 gua abode di gunung dan 6 istri direnggut secara paksa.
Ia bahkan menyombongkan diri kepada kami setiap hari bahwa itu sangat memesona dan iblis-iblis wanita ini melemparkan diri ke sana. Lanjutkan. Semakin detail, semakin baik. Oleh karena itu, 1 jam kemudian, dentang. Dentang. Seorang setan kecil yang mengenakan baju besi ringan dan jubah bergoyang keluar dari hutan. Gumpalan abu melayang di belakangnya dan kembali ke tanah. Dia mengambil 2 langkah dan bergoyang 3 kali. Kepalanya bergoyang, pinggangnya bergoyang, dan palu di tangannya bergoyang, kemudian, dia mengetuk genta di tangannya beberapa kali dan berteriak, Raja Agung Bijaksana. Raja Agung Bijaksana membiarkanku berpatroli di pegunungan. Itu damai di mana-mana. Manusia tidak berani menyerang. Itu menarik perhatian iblis yang lebih rendah dan binatang iblis di gunung, tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu adalah slogan dari Lesser Demon yang berpatroli di gunung. Li Changshu tidak bisa mengubahnya sesuka hati. Pada saat itu, iblis kecil yang berpatroli itu secara alami disamarkan oleh patung kertas Li Changshu, mayat iblis kecil yang berpatroli telah dibakar. Jiwa iblisnya dipenjara dalam mutiara oleh Li Changshu. Setelah itu, dia akan memenuhi janjinya dan membiarkannya bereinkarnasi. Pada saat itu, dia membawa mutiara itu bersamanya sehingga dia dapat menanyakan beberapa informasi kepada iblis kecil itu kapan saja, jangan sampai dia mengungkapkan dirinya nanti, begitu saja, Li Changshu mengetuk genta dan bergoyang mengelilingi gunung selama setengah putaran. Kemudian, dia kembali ke rumah dan berubah menjadi embusan angin iblis yang terbang kembali ke lereng gunung dari puncak ketiga gunung Demon Ascension. Ada sebuah lembah di sana. Di bagian terdalam lembah, ada Cave Abode. Ada banyak gua panjang di dalamnya yang mengarah ke segala arah. Ribuan setan berkumpul di sana. Itu adalah gua Raja Iblis dari Raja Badak. Tanpa bahaya apapun, Li Changshu, yang telah berubah menjadi iblis yang berpatroli, dengan mudah menyelinap ke dalam gua dan dengan panik mengumpulkan informasi. Dia bahkan berhasil bertemu Raja Iblis di sana dan mengevaluasi kekuatan Badak, itu berada di puncak alam surga abadi, dan itu masih palsu dengan kekuatan iblis berbintik-bintik, jelas bahwa setan Badak adalah penjaga di pintu dan bertugas menjaga formasi susunan bawah tanah. Tidak masalah jika dia lemah. Poin utamanya adalah status Raja Iblis dan lokasi khusus Gunung Kenaikan Iblis. Untuk amannya, Li Changshu memeriksa Gua Raja Iblis beberapa kali lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada ahli yang melakukan penyergapan, dia mengaktifkan rencana resmi. Adegan pertama dari plot, peri turun ke dunia fana. Aoyi, apakah kamu menginginkan jasa? Di atas awan yang tinggi di langit, Aoyi, yang mengambang diam-diam dengan 8 orang majus di punggungnya, mau tidak mau tercengang ketika mendengar transmisi suara saudara hierarknya. Kemudian, dia mendengar Li Changshu tersenyum dan berkata, saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan kali ini, risikonya tidak tinggi, dan manfaatnya tidak boleh kecil. Mudah bagi saya untuk mengungkapkan kekurangan jika saya menggunakan patung kertas. Aoyi segera mengangguk, matanya dipenuhi tekad, segera, Aoyi mengikuti instruksi Li Changshu dan terbang ke benua tengah untuk menyelesaikan 8 orang majus, kepala sapi, dan wajah kuda. Dia meninggalkan patung kertas yang dia bawa ke Oxhead dan Horseface untuk komunikasi di masa depan. 8 ahli magi juga merupakan kekuatan yang berharga, Li Changshu tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya. Aoyi segera bergegas ke tempat yang telah disepakatinya untuk bertemu dengan Li Changshu. Di hutan lebat, dia melihat patung kertas Li Changshu yang telah berubah menjadi seorang Taois muda. Dan penghalang, meja rias, kakak. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Li Changshu berkata dengan serius, ayo, berpura-pura menjadi nona ke leer dulu. Masalah ini cukup rumit. Aku akan memberitahumu langkah demi langkah. Aoyi berkedip dan melihat ekspresi serius Brother Hierarch. Dia hanya bisa berjalan maju dengan cepat, dia secara alami akan melakukan apapun yang dikatakan Hierarch, bahkan jika dia menginginkan jiwa naganya. Li Changshu berkata, sangat mudah untuk melihat melalui ilusi dan teknik transformasi. Yang terbaik adalah merias wajah secara langsung. Saudaraku, apakah kamu akan mengacau dengan Bian Zuang? Saat Aoyi menanyakan itu, dia duduk di depan cermin rias dengan patuh. Dia mengingat beberapa trik yang digunakan istrinya saat merias wajah dan mulai melakukannya. Kenapa kamu main-main dengan Bian Zuang? Li Changshu tersenyum dan berkata, seperti ini, saya ingin Anda mengadakan pertunjukan nanti. Anda akan dengan sengaja berpura-pura terluka dan diselamatkan oleh Raja Iblis. Kemudian, kamu akan membuat Raja Iblis menyatakan perang di pengadilan surgawi. Tangan Aoyi gemetar dan alisnya buram. Bisakah Anda melakukan itu? Sepertinya Raja Iblis telah kehilangan akal sehatnya. Ada jalan. Li Changshu tersenyum dengan tenang. Cinta antara pria dan wanita adalah cara termudah untuk membuat makhluk hidup kehilangan akal. Mari kita coba. Jika tidak berhasil, aku punya rencana cadangan. Iya, Aoyi mengangguk sedikit dan dengan cepat mulai menggambar alisnya dan mengoleskan perona pipi. Li Changshu sedikit terkejut saat dia melihat dari samping.
Mengapa kamu begitu terampil? Ini, Aoyi tersenyum malu. Saya sering membantu Si Er dengan ini, kamu dan Si Er cukup mencintai. Li Changshu dengan tenang mengubah topik pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum, kapan kamu akan punya anak? Sebagai pamanmu, aku sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat kapan saja. Aoyi berkata dengan suara rendah, ini masih awal. Naga baru-baru ini mendapat masalah. Lebih penting untuk mengatasi kesulitan bersama. Senang merayakannya. Li Changshu mengeluarkan beberapa jubah Taois dari lengan bajunya dan mulai memikirkan bagaimana mengubahnya menjadi gaun peri. Aoyi melirik sekilas dan bergumam pelan, Si Er membawa lemari pakaian bersamaku. Saudara, jangan cemas. Aku akan menggantinya nanti. Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah saat mendengar itu. Naga kecil ini memiliki hobi yang cukup unik. Kembali ke bisnis. Aoyi berdandan dan keler, yang sudah lama tidak muncul lagi. Dia mengenakan gaun dan sepatu bot abadi. Rambut panjangnya diikat dan jakunnya disembunyikan, yang terpenting, Li Changshu mengeluarkan 2 bungkus. Satu untuk keler untuk digantung di pinggangnya, dan yang lainnya untuk dia gunakan. Pil roh kelas 5, api hati. Setelah membuat pengaturan itu, keler diam-diam terbang ke langit. Patung kertas Li Changshu berubah menjadi Jenderal Surgawi lapis baja perak. Dia merilis 16 patung kertas dengan kemampuan mistik asli dan mengubahnya menjadi 16 prajurit surgawi. Memanfaatkan malam itu, Li Changshu melepaskan beberapa petir ilahi dari telapak tangannya. Terjadi ledakan yang menggelegar. Petir melintas di dunia, dan sesosok cantik terhuyung-huyung turun dari awan. Lebih dari 10 sosok buru-buru mengejarnya. Kebetulan, sosok cantik itu mendarat di Demon Ascension Mountain. Lebih dari 10 prajurit surgawi dan jenderal surgawi mengejarnya. Pada saat yang sama, dia berteriak untuk mengingatkan para iblis, pengadilan surgawi menangkap makhluk abadi yang berdosa. Semua makhluk hidup harus mundur. Setan-setan dalam radius ratusan kilometer menjadi waspada. Indra iblis menyelidiki dan mereka semua terkejut. Pada saat itu, di Gua Aboderino Cheros King, setan patroli tertentu berteriak. Laporan, Raja. Seorang prajurit surgawi dan jenderal surgawi mengejar seorang wanita abadi ke atas gunung. Saat ini, mereka bertarung di gunung belakang. Mereka hanya berjarak puluhan kilometer dari kita. Mengerti? Kenapa terburu-buru? Dengan jawaban kasar, pria kekar yang berendam di kolam itu berdiri, penampilannya yang berubah tidak dianggap jelek. Hanya saja hidungnya telah berubah menjadi tanduk yang terlihat agak tidak pada tempatnya. Roh badak melompat keluar dari kolam, memanggil baju besinya, membawa kapak besinya, dan menggunakan kemampuan mistik, angin setan, yang lebih populer di kalangan setan. Dia menyapu lebih dari 10 jenderal iblis dan lebih dari 100 iblis yang lebih rendah dan menuju ke belakang gunung. Dalam sekejap mata, setan badak melihat lokasi pertempuran sengit. Gaun wanita abadi berlumuran darah. Ada luka di pinggang dan bahunya. Dia memegang 2 pedang pendek di tangannya dan bertarung dengan jenderal surgawi, namun, setelah melihat wanita abadi itu, mata Raja Badak menjadi sedikit buram. Peri di matanya sama sekali tidak dalam keadaan menyesal. Sosok cantiknya terbungkus cahaya lembut. Itu sebenarnya sangat indah dan mengharukan sehingga membuat lembu itu berdebar. Pada saat itu, Raja Badak mendengar napas berat. Dia berbalik dan melihat bahwa para jenderal iblis dan tentara yang dia bawa semuanya memerah dan terengah-engah. Apa yang kamu lihat? Rhinoceros King meraung, kalian semua, berbalik. Aku akan membunuh kalian semua. Kelompok tentara iblis dan jenderal iblis gemetar dan buru-buru berbalik. Uploader by Novel. Raja Badak melihat ke tempat peri dan jenderal surgawi bertempur. Matanya secara bertahap menjadi penuh dengan kelembutan. Dengan dentang, kapak lembu mendarat di samping kakinya, dia menjalin jari-jarinya dan meletakkannya di samping piring dengan wajah besar. Dia menggosoknya dengan lembut. Ah, aku mungkin telah jatuh cinta pada pandangan pertama lagi, lambat laun, bahkan matanya berubah menjadi bentuk bunga persik. Omelan jenderal surgawi datang dari pertempuran yang sengit. Jangan membuatku membunuhmu. Ikuti aku kembali ke pengadilan surgawi untuk melapor. Kakak laki-laki, wanita abadi, keler, berteriak dengan tegas, saya akan memutuskan pernikahan saya sendiri. Saya tidak akan pernah menjadi artefak dharma bagi Anda untuk menjilat dewa-dewa yang berwibawa itu. Kakak laki-laki, pernikahan, menjilat dengan dewa yang berwibawa. Mata Rhinoceros King berbinar. Dia langsung membayangkan pertunjukan besar. Jenderal surgawi mengutuk lagi, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Jika itu untuk kebaikanku sendiri, biarkan aku bebas dan biarkan aku menemukan pernikahanku sendiri. Tepat ketika perempuan abadi selesai berbicara, dia diserang oleh tombak jenderal surgawi. Sosok rampingnya dikirim terbang dan jatuh ke tanah. Dia berdiri dengan keras kepala. Raja Badak tanpa sadar mengambil setengah langkah ke depan dan mengangkat tangannya dari jauh. Dia ingin menangkap tubuh wanita abadi yang jatuh, tapi dia jauh dari itu, pernikahanmu. Ekspresi jenderal surgawi itu dingin. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat.
10 prajurit surgawi berhenti menyerang ke depan. Jenderal surgawi berkata dengan tenang, itu pernikahanmu. Tidak. Dewa wanita berdiri dengan gemetar dengan pedangnya dan berkata dengan lantang, kekasihku, tinggi dan kuat, tinggi dan kokoh, dia memiliki kekuatan untuk melindungiku. Oh. Raja Badak menatap dirinya sendiri. Otot dadanya yang berkembang mulai berdetak secara ritmis. Kekasihku bisa mengendarai awan, memakai baju besi, memegang senjata tajam, dan memakai jubah merah. Dia bisa berdiri tegak di langit dan di tanah. Raja Badak diam-diam mengeluarkan jubah merah dan memakainya. Dia meraih kapak di tanah. Kekasihku pada akhirnya akan muncul di depanku, bahkan jika dia adalah iblis, manusia, atau makhluk abadi, bajingan. Jenderal Surgawi berteriak dengan marah, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Aku akan berpura-pura tidak pernah memiliki saudara perempuan sepertimu. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tombaknya dan membantingnya ke wanita abadi, ke leher. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, angin kencang bertiup dari samping. Kapak besi menyapu dan menerbangkan tombak. Jenderal Surgawi mundur dan melebarkan matanya, 16 prajurit Surgawi dengan cepat terbang dan melindungi jenderal mereka. Setelah embusan angin, sosok kekar berdiri di depan wanita abadi. Dia mengangkat kepala dan dadanya tinggi-tinggi. Jubah merahnya berkibar. Dia menoleh sedikit dan menatap peri yang terkejut di belakangnya. Pada suatu saat, dia telah menyembunyikan kula badaknya dan memuntahkan gumpalan kabut putih. Peri, jangan takut. Aku di sini, peri. Aku akan menyelamatkanmu. Hah. Raja Badak mengerutkan kening dan melihat ke arah teriakan itu. Dia melihat angin iblis terbang di langit. Raja berkepala singa di gunung tetangga melompat turun. Tubuh iblis itu ditutupi bulu emas. Ototnya yang kuat sedikit menonjol, dan dia bahkan mengeluarkan aroma bunga yang samar. Raja berkepala singa itu justru menyembunyikan kepala singanya yang paling dibanggakan dan menjelma menjadi pria tampan berambut emas. Jubah merah di punggungnya berkibar sedikit saat dia melambaikan tangannya. Jenderal Badak, mundur. Kamu bukan tandingan Jenderal Surgawi ini. Umum, tentara adikmu. Kita semua setan yang menempati gunung sebagai raja. Kenapa kamu berpura-pura menjadi iblis berekor besar saat Raja Badak hendak mengutuk dengan marah, dengusan dingin terdengar dari samping. Setan serigala yang telah berubah menjadi pria kekar yang tampan melompat keluar, dia juga mengenakan jubah merah. Marsekal Singa, Jenderal Badak, mundur. Kamu bukan tandingan Jenderal Surgawi ini. Kemudian, dua angin iblis bertiup, ke leher terdiam. Dia diam-diam melirik, Jenderal Surgawi, patung kertas Li Changshu, transmisi suara memasuki hati ke leher, saatnya menguji kemampuan akting Anda. Salah satunya hanyalah gertakan. 5 atau 6 baru saja mabuk. Patung kertas saya akan mendukung Anda dari samping. Jangan khawatir. Keleer tidak bisa berkata-kata. Jenderal Surgawi memelototi iblis dengan marah dan berkata dengan dingin, apakah kalian iblis akan ikut campur dalam urusan orang lain? Raja berkepala singa tersenyum dan berkata, besar, saudara ipar. Raja Badak mengambil langkah besar ke depan dan berteriak, peri, kamu pasti lelah hari ini. Kenapa kamu tidak membiarkan dia beristirahat selama beberapa hari sebelum memberiku jawaban kita semua keluarga? Jangan sakiti keharmonisan kita. Nyah. Jenderal Surgawi berteriak dengan marah dan hendak bergerak maju dengan tombaknya. Namun, Raja Iblis melepaskan kekuatan mereka bersama. Ada dua Raja Iblis alam Dewa Emas di sana, baiklah. Tunggu saja. Jenderal Surgawi yang disamarkan oleh Li Changshu mengertakkan gigi dan mengutuk. Kemudian, dia berbalik dan mengendarai awan, bergegas pergi dengan 16 prajurit Surgawi. Pada saat itu, 5 Raja Iblis kekar berbalik dan menatap ke leher. Peri. Pada saat yang sama, mereka berhenti berbicara dan saling memandang. Permusuhan di mata mereka meningkat. Tidak lama kemudian, kelima Raja Iblis itu mulai bertarung. Untungnya, Keleer menghentikan mereka tepat waktu. Menurut pengingat Li Changshu, Keleer membuka batasan pada kantong harta karun dan mematikan api hati. Kemudian, dia berdiri dengan pedangnya dan pergi ke hutan untuk memulihkan diri. 5 Raja Iblis saling memandang dan mendengus dingin. Kemudian, mereka dengan bersemangat mengikuti Raja Iblis. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Baiklah, tindakan pertama ini bisa dianggap selesai dengan lancar. Adegan kedua, di mana peri mengeluh dan marah karena kecantikan, harus dipentaskan secepat mungkin, jika ditunda, akan ada perubahan. Saat Li Changshu bersiap untuk adegan berikutnya, dia harus menjaga keamanan Aoyi. Itu hanya pertunjukan. Dia tidak bisa benar-benar dimanfaatkan oleh Raja Iblis. Selain itu, pengerahan pasukan sudah dilakukan, Li Changshu menutup matanya dan mengatur ulang kekuatan mentalnya. Dia mulai mengaktifkan patung kertas, mobil. Dia memindahkan gerbang gunung untuk menjaga patung kertas. Dia memindahkan kota Ansui untuk menjaga patung kertas, dia memindahkan Samudra Timur untuk membantu bertahan melawan patung kertas naga. Dia memindahkan Samudra Selatan untuk memantau patung kertas. Dia memindahkan patung kertas dari West Ocean Sea.
Dia memindahkan patung kertas dari dataran es lautan utara, meskipun 60% dari patung kertasnya bergegas ke sudut dunia primordial yang sunyi, Li Changshu masih merasa itu tidak aman. Patung kertas Dewa Air berinisiatif bergegas ke Istana Tusita. 1 jam kemudian, gerbang Duxian, Gunung Xiaoqiong, pintu masuk ruang pil. Lukisan Taiji kecil perlahan memadat, dan sebuah pagoda kecil muncul darinya. Pagoda kecil itu bersinar dengan riak seperti air, seolah memanggil sesuatu. Linge, yang sedang bermeditasi di bantal meditasi di dekat pintu, mau tidak mau membuka matanya dan mengukurnya dengan linglung, sebuah tangan besar terulur dari samping dan memegang pagoda kecil itu. Suara Li Changshu memasuki hati Linge. Berkultivasi dengan damai. Ada yang harus aku lakukan. Oh, Linge setuju. Dia mengedipkan bulu matanya yang panjang dan menutup matanya lagi untuk kembali ke kondisi pencerahan Dao. Li Changshu memandangi pagoda kecil di telapak tangannya dan mendengarkan tangisan guru pagoda di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan senyum. Ah, sejak kapan tubuhnya sendiri menjadi kartu trufnya? Jadilah stabil. Pagoda kuning misterius ada di atas kepalaku. Aku akan menjadi petugas pemadam kebakaran. Pengadilan surgawi masih kekurangan sekelompok petarung tingkat tinggi. Di hutan gunung Demon Ascension, Aoyi, yang menyamar sebagai Kleer, telah muncul kembali di dunia persilatan. Pada saat itu, dia diam-diam menceritakan kisahnya dengan ekspresi sedih. Tentu saja, kisah itu diceritakan oleh Li Changshu melalui telepati. Menurut dia pernah memiliki kakak laki-laki yang lembut, dan mereka berdua berkultivasi bersama selama 10.000 tahun. Ketika mereka mencapai basis kultivasi Dewa Surga, mereka bergabung dengan pengadilan surgawi. Setelah pergi ke pengadilan surgawi, dia menjadi peri kecil di tepi kolam giok dan bertugas merawat istana abadi yang kosong. Kakaknya menjadi jenderal surgawi dan dipromosikan selangkah demi selangkah, aku tidak pernah menyangka kakak laki-lakiku akan menunangkanku dengan jenderal surgawi tua yang menjaga gerbang, brengsek. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ini juga semacam strategi promosi. Rekan Taois Leer, kata iblis badak dengan serius, mengapa kamu tidak beristirahat di gua abode saya? Tempat saya luas dan bersih. Tempat tinggal gua mereka sering tidak dibersihkan. Setan serigala di samping tertawa kecil. Rekan Taois Leer, jangan percaya padanya. Dia sudah memiliki 6 istri dan paling baik dalam membius wanita. Roh badak mengutuk dengan marah, bagaimana kamu bisa mencemari kepolosanku tanpa alasan aku benar-benar jatuh cinta padamu? Roh singa berdiri. Semuanya, jika Anda ingin berbicara tentang kepolosan dan tanggung jawab, ini masih merupakan perlombaan singa kami. Rekan Taois Leer, mengapa Anda tidak datang ke tempat saya dan beristirahat? Selain aku, siapa di antara kita di sini yang tidak menggunakan cara tercela untuk memperkosa wanita? Aku bahkan belum pernah menyentuh tangan wanita sebelumnya. Fairy Leer dan aku paling serasi. Wajah iblis lainnya tiba-tiba menjadi suram, mereka tidak tahu apa yang Raja Iblis tua yang murni ini, yang telah berkultivasi selama 20.000 tahun dan mencapai alam umur panjang, harus pamer. Leer tampak waspada. Dia berdiri dan bersandar di batang pohon. Dia berbisik, rekan Taois, bukankah kalian iblis yang baik? Bagus, bagaimana kita tidak baik? Roh badak buru-buru berkata. Leer berkata dengan suara rendah, rekan Daois, kamu sudah menikah, hubungan kita telah putus. Roh badak buru-buru berkata, ayo kita tulis surat cerai nanti. Namun, Raja Iblis di samping telah mengeluarkan harta karun abadi dan berkata dengan dingin, semuanya, mengapa kamu harus melakukan ini? Mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Siapapun yang menang akan langsung membawa peri Leer kembali ke guanya untuk bersenang-senang. Mengapa Anda harus melakukan tindakan seperti itu? Namun, saat dia selesai berbicara, beberapa Raja Iblis menerkamnya pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, jubah merah berkibar di udara saat beberapa iblis besar menekan orang yang baru saja berbicara ke tanah dan memukulinya, dia dipukuli sampai hampir mati dan ditendang kembali ke gunung tetangga oleh roh singa. Beraninya kamu menyinggung peri Leer. Bajingan, aku akan menghajarmu lain kali aku melihatmu. Meskipun dia iblis, dia masih memiliki hati yang lurus. Di lengan Leer, patung kertas Li Changshu hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba merasa bahwa jika iblis tidak diganggu oleh karma negatif, akan sangat bagus untuk mengubahnya menjadi tunggangan dan mengirimkannya ke guru Taois Agung untuk menghilangkan kebosanannya. Sayangnya, meskipun mereka terlihat setia, tatapan serakah mereka, senyum dingin yang terpancar di wajah mereka dari waktu ke waktu, dan karma negatif yang melilit jiwa iblis mereka telah lama mengungkap sifat asli mereka. Li Changshu terus mengirimkan suaranya. Dia mengajarkan dialognya di tempat dan juga tampil sebagai tamu untuk memandu ekspresi wajahnya, di Gunung Demon Ascension, Aoyi, yang menyamar sebagai Leer, seperti bunga putih bersih. Dia bingung harus berbuat apa. Beberapa bayangan hitam berdiri di sampingnya. Senyum ramah mereka dipenuhi dengan pikiran jahat.
Di belakang bayangan hitam itu, tampaknya ada bayangan hitam menjulang tinggi yang berdiri diam di samping Gunung Demon Ascension. Sebuah tangan besar telah menggenggam semuanya dalam radius 50 km, rencana Li Changshu dilaksanakan dengan tertib. Claire berputar-putar dan membiarkan Raja Iblis menahan satu sama lain. Dia mengurus urusannya sendiri dan memulihkan diri di hutan. Beberapa Raja Iblis diam-diam bersaing satu sama lain, mereka masing-masing memanggil Jenderal Iblis dan Tentara Iblis untuk mendirikan kemah di hutan. Mereka minum dan bersenang-senang sepanjang malam. Mereka memutar otak untuk memamerkan aura masing-masing. Begitu saja, siang dan malam berlalu dengan damai, 7 patung kertas Li Changshu sudah terpasang di mana-mana. Mereka untuk sementara membentuk 2 set dan total 5 set patung kertas Earth Emanation Spirit Explosion. Mereka semua telah dikirim ke sana. 2 set sebelumnya dari Earth Emanation Spirit Explosion Arrays diam-diam terkubur di bawah tanah. 3 set array ledakan roh pancaran bumi yang tiba kemudian membentuk susunan 3 warna dan ditempatkan di sekitar Gunung Demon Ascension. Upaya pohon spiritual di gerbang Duxian pasti akan dihargai mahal. Setelah pertempuran ini, tugas pertama Li Changshu adalah memurnikan lebih banyak anggur untuk tuan bibi kecilnya dan membiarkannya terus mendapatkan getah pohon. Patung kertas pasti kekurangan stok. Li Changshu mengendalikan ritme berbagai tempat. Pada saat itu, dia tidak ingin melepaskan detail apapun dan dengan mantap mendorong naskahnya. Setelah deringan pertama, ada deringan lain. Ketika pasukan patung kertas berada di posisinya, saudara laki-laki, Claire membawa 1000 prajurit surgawi dan menekan gunung kenaikan iblis. 1000 tentara surgawi dipilih dengan cermat oleh Dong Mugong. Mereka memiliki latar belakang yang bersih dan merupakan veteran pengadilan surgawi yang dapat dipercaya. Jenderal Surgawi tidak memberi tahu mereka apa yang akan dia lakukan. Dia hanya mengatakan bahwa dia ada di sana untuk melenyapkan setan. Guntur bergemuruh di langit dan genderang bergemuruh. Prajurit surgawi membentuk formasi pertempuran dan memelototi iblis di bawah. Di Demon Ascension Mountain, keempat Raja Iblis sangat marah saat melihat itu. Mereka masing-masing memerintahkan pasukan mereka dan menabuh genderang. Namun, situasi di lapangan telah mengguncang kelompok iblis karma negatif yang tersembunyi di kedalaman gunung kenaikan iblis. Dalam formasi susunan bawah tanah, setan bergegas keluar dari gunung yang mengambang di lubang bawah tanah dan hampir berlubang. Ratusan setan karma negatif mengelilingi altar di puncak gunung dan melihat ke atas. Sebuah suara rendah bertanya, apa yang terjadi? Beberapa iblis yang lebih rendah memiliki konflik dengan Jenderal Surgawi. Itu tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Pedang pemusnah manusia ini terkait dengan kebangkitan ras suci. Kita hanya berjarak 300 tahun dari kesuksesan. Kita tidak dapat membuat kesalahan. Kami telah melakukannya secara diam-diam. Benua Utara adalah yang pertama bergerak. Orang Majus telah menerima nasib mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Beberapa percakapan sederhana telah mengungkapkan banyak informasi. Pada akhirnya, 16 setan tertinggal. Mereka duduk bersila di altar tulang putih, dan sisanya kembali ke gua abode masing-masing. Pertengkaran kecil di atas tidak layak bagi mereka untuk mengambil tindakan. Di sudut, 2 inkarnasi yang bersembunyi tidak menampakkan diri sama sekali, teknik penyembunyian secara alami layak untuk reputasinya. Li Changshu diam-diam mengamati ekspresi inkarnasi Kaisar Giok. Ketika dia menyadari bahwa Zhao Dezu hanya sedikit mengernyit, dia menenangkan diri dan terus menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Kaisar Giok bukanlah manusia, itu normal baginya untuk tidak bereaksi terhadap nama pedang pembasmi manusia. Li Changshu ingin mengutuk. Saat itu, iblis telah menggunakan jiwa umat manusia untuk menyempurnakan pedang pembunuh magi dan membunuh beberapa magi leluhur. Sejak saat itu, mereka berselisih dengan umat manusia. Sekarang, mereka melakukan ini lagi. Mereka bahkan menggunakan jiwa orang Majus untuk menyempurnakan pedang pembasmi manusia. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka pergi ke Fire Cloud Cave untuk meluncurkan serangan diam-diam? Pertempuran ini tidak lagi sesederhana prestasi. Manusia dan iblis tidak berada di pihak yang sama. Ya, kecuali untuk beberapa pernikahan yang masuk akal. Lihatlah, pertempuran, di Demon Ascension Mountain. 1000 prajurit surgawi mengikuti perintah Jenderal Surgawi, Claire, dan masing-masing mengaktifkan 2 kacang abadi yang mereka bawa. Mereka menciptakan 2000 tentara kacang abadi. 2000 tentara kacang abadi segera bergegas menuju tentara iblis yang telah dikumpulkan oleh 4 Raja Iblis. Menurut naskahnya, Claire berdiri dan berkata, semuanya, jangan lakukan ini. Aku akan kembali, peri, tunggu. Roh badak melambaikan tangannya. Anak-anak, biarkan mereka melihat betapa kuatnya kita. Bunuh. Klakson berbunyi. Ribuan tentara iblis naik ke langit dan menyerang tentara kacang abadi. Pertempuran besar pecah di dunia. Namun, tentara iblis ini benar-benar bisa bertarung dengan tentara kacang yang diciptakan oleh kemampuan mistik transformasi tentara kacang. Ada kemenangan dan kekalahan di kedua sisi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Li Changshu, ini adalah tentara Dao.
Mereka hanyalah beberapa tentara Dao yang dapat melaksanakan perintah terbatas. Apakah ras iblis ini memalukan bagi leluhur mereka? Apakah kelompok tentara iblis ini terlalu lemah, atau apakah saya membuat tentara kacang abadi terlalu kuat? Li Changshu menghela nafas dalam hatinya, namun, dia merasa ada yang salah dengan dunia primordial saat ini karena iblis terus berteriak tentang kebangkitan ras suci. Dia tidak bisa gegabah dan harus menghadapi musuh dengan tenang. Tentara iblis itu ganas dan kuat, 2000 prajurit kacang abadi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan abadi dan akhirnya dikepung. Lebih dari 200 mayat tentara iblis dan beberapa bubuk kacang tertinggal di tanah. Dia tidak memenangkan pertempuran pertama. Jenderal Surgawi di langit memiliki ekspresi muram, dia mengutuk, "Leer, jangan keras kepala. Kamu berkolusi dengan iblis dan tidak mematuhi pengadilan surgawi. Kamu telah memulai jalan yang tidak bisa kembali." Leer berteriak, "Kakak, aku akan kembali bersamamu sekarang. Jangan membunuh lagi." Saat itu, Leer hendak terbang, namun, keempat Raja Iblis dari Gunung Kenaikan Iblis menyerang bersama dan memimpin pasukan mereka untuk menyerang langit. Sebelum kedua belah pihak bertempur, prajurit surgawi mundur di atas awan dan mundur dengan cepat. Pada saat itu, Demon Ascension Mountain dipenuhi dengan raungan binatang iblis, mengejek prajurit surgawi dan jenderal surgawi karena tidak mampu menahan satu pukulan pun. "Jenderal, kita mungkin bisa bertarung dengan formasi tempur kita." Dalam perjalanan kembali ke pengadilan surgawi, seorang kapten tentara surgawi sangat marah dan mengambil inisiatif untuk meminta pertempuran. Prajurit surgawi memandangi jenderal surgawi yang tidak dikenal itu dengan penuh semangat. "Jangan cemas. Raja Iblis di sisi lain luar biasa, jika kita melawan mereka secara langsung, kita hanya akan menambah korban kita." Jenderal surgawi berkata dengan suara rendah sebelum berteriak keras. Suaranya menyebar ribuan kilometer. Li Changshu berteriak, "Iblis dari Gunung Kenaikan Iblis, kalian telah secara terbuka menyerang tentara langit hari ini. Anda telah melanggar hukum surgawi. Besok, saya akan datang lagi untuk menekan Anda. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darahmu." Setelah mengatakan itu, Li Changshu memimpin 1000 tentara langit dan segera meninggalkan cakrawala. Banyak wajah prajurit surgawi memerah dan mereka agak tertekan. 4 Raja Iblis di Demon Ascension Mountain sangat bersemangat. Setan-setan itu semakin bersemangat dan terus melolong. Seolah-olah langit telah cerah dan hujan telah berhenti sejak zaman kuno. Setan telah melakukannya lagi. Belakangan, Leer membujuknya untuk pergi sendiri, tetapi keempat Raja Iblis bergabung untuk tetap tinggal. Mereka memintanya untuk memulihkan diri dan berkultivasi di sana. Bahkan jika langit runtuh, mereka akan menahannya. Keempat Raja Iblis itu tidak bodoh, mereka tahu bahwa setelah melawan prajurit surgawi kali ini, lebih banyak prajurit surgawi akan datang besok. Mereka memanggil 2 Raja Iblis lainnya malam itu, termasuk orang yang telah dipukuli oleh mereka sebelumnya. 6 Raja Iblis mengumpulkan puluhan ribu tentara iblis dan bersiap untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Pada saat yang sama, mereka menyebarkan berita kemenangan mereka atas prajurit surgawi kepada para iblis yang mereka kenal. Keesokan harinya, prajurit surgawi dan jenderal surgawi datang lagi. Kali ini, ada 10.000 pasukan. Ketika mereka bertemu, mereka menggunakan teknik formasi tentara kacang dan menyerang Gunung Demon Ascension. Iblis dari Demon Ascension Mountain menyerang balik dan memulai pertempuran cemas dengan Immortal Being Soldiers. Pada akhirnya, mereka mengambil keuntungan dari fakta bahwa kekuatan abadi Immortal Being Soldier telah habis dan menang lagi. 10.000 prajurit surgawi tidak memasuki medan perang. Li Changshu juga meninggalkan kata-kata kasar dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam formasi susunan bawah tanah, setan karma negatif diejek dan diejek, mereka mengejek prajurit surgawi pengadilan surgawi karena pengecut dan mundur tanpa pertempuran. Mereka mengejek pengadilan surgawi karena hanya memiliki sedikit tentara dan jenderal, namun mereka bersikeras untuk meningkatkan martabat mereka dan mengudara. Penjelmaan Kaisar Giok, yang bersembunyi di sudut, sangat marah sehingga dia hampir menghunus pedangnya dan menebasnya terlebih dahulu. Untungnya, Li Changshu menghentikannya tepat waktu. Plot membutuhkannya. Plot membutuhkannya, Yang Mulia. Setan-setan ini sombong dan sombong, mereka menghina pengadilan surgawi. Mereka harus dibunuh. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya pasti akan menghancurkan mereka nanti. Zhao Dezu mengangguk puas dan terus bersembunyi dengan tenang bersama Li Changshu. Dia menyimpulkan bagaimana cara merebut pedang nanti. Li Changshu terus mengendalikan seluruh situasi dan diam-diam menyebarkan berita tentang tentara iblis Gunung Kenaikan Iblis yang melawan surga di berbagai wilayah iblis. Karena masalah di Demon Ascension Mountain, Celestial Court menjadi khawatir. Banyak jenderal bergegas ke Balai Harta Karun Lingqiao untuk meminta pertempuran, tetapi Dong Mugong meminta mereka menunggu beberapa hari dengan alasan bahwa Kaisar Giok telah pergi ke kolam Giok untuk beristirahat. Pada saat yang sama, Mugong menggunakan kekuatan militernya untuk mengerahkan 30.000 tentara. Dia dikendalikan oleh Jenderal Surgawi, Kezene, yang tiba-tiba muncul.
Pada hari ketiga, 80.000 tentara iblis dan 26 raja iblis berkumpul di Gunung Kenaikan Iblis. Li Changshu menyerbu dengan 30.000 pasukan pengadilan surgawi. Dia juga menggunakan kacang untuk membentuk tentara. Ketika tentara iblis membunuh tentara kacang dengan susah payah, meninggalkan ribuan mayat dan bersiap untuk melakukan serangan balik di langit, pasukan pengadilan surgawi telah mundur terlebih dahulu dan berhasil menghindari konfrontasi langsung, moral para iblis sangat meningkat. Pada saat itu, selain Roh Badak dan beberapa raja iblis, tidak ada orang lain yang menyadari bahwa Keleer, yang menyebabkan masalah ini, telah menghilang. Demon Patroli Gunung tertentu mengirim surat kepada Roh Badak dan Raja Iblis lainnya. Dalam surat itu, dia berkata bahwa dia tidak tahan melihat makhluk hidup menderita. Setelah pertempuran mereda, dia akan kembali untuk berterima kasih kepada mereka, meskipun keempat Raja Iblis merasa sedikit menyesal, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bukankah mudah menemukan wanita? Hal terpenting sekarang adalah melawan prajurit surgawi. Dia harus meningkatkan prestise di antara para iblis dan membuka jalan untuk masa depannya. 3 gelombang serangan yang dilancarkan oleh pengadilan surgawi dapat dikatakan telah sangat meningkatkan moral para iblis. Ketika pengadilan surgawi menyebarkan berita bahwa Kaisar Giok sangat marah dan memerintahkan Dong Mugong untuk memimpin 100.000 prajurit surgawi untuk menghancurkan iblis dari Gunung Kenaikan Iblis besok malam itu hanya satu malam. Gelombang angin iblis bertiup dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Lebih dari 200.000 tentara iblis, lebih dari 100 raja iblis, dan puluhan iblis kuno berkumpul di Demon Ascension Mountain. Pada saat itu, iblis sebagian besar dibagi menjadi 3 jenis, salah satunya adalah faksi moderat. Mereka berpikir tentang bagaimana hidup damai di celah dunia primordial dan menghindari umat manusia. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara manusia dan iblis, seperti kota Citai. Yang kedua adalah fraksi kebangkitan. Mereka ingin membantu ras iblis mendapatkan kembali kejayaan kuno mereka dan menyumbangkan kekuatan mereka. Yang ketiga adalah faksi radikal. Mereka masih mempertahankan rasa superioritas yang dimiliki iblis saat menghadapi manusia lemah di zaman kuno. Mereka memakan manusia untuk bersenang-senang, tipe kedua dan ketiga tumpang tindih satu sama lain dan menduduki sebagian besar iblis. Pada saat itu, sebagian besar iblis yang bereaksi lebih dulu dan berkumpul di Demon Ascension Mountain adalah pihak ketiga. Li Changshu mengamati dengan akal sehatnya, dia dikejutkan oleh karma negatif yang memenuhi pegunungan. Jika bukan karena dia masih ingin menangkap ikan besar, dia akan memanfaatkan malam itu untuk meledakkan tempat itu, kita lihat saja. Mungkin beberapa tokoh penting ras iblis akan muncul besok. Pada saat itu, setengah dari iblis di Demon Ascension Mountain mungkin tidak tahu bahwa banyak ahli ras iblis baru saja naik dari tanah rahasia ras iblis di bawah tanah, sebagian dari pasukan aliansi iblis di sini juga untuk sementara dipindahkan oleh iblis tua di bawah tanah. Gunung Demon Ascension sangat penting bagi mereka. Pedang di bawah membawa sebagian takdir ras iblis. Mereka tidak mampu kehilangannya. Semua orang di ras iblis merasa bahwa pertempuran dengan pengadilan surgawi adalah kunci kebangkitan ras iblis. Tentu saja, setengah dari iblis telah dibutakan oleh kemenangan dalam beberapa hari terakhir. Setengah dari iblis sama sekali tidak menganggap serius pengadilan surgawi. Sekarang, pengadilan surgawi kekurangan tentara dan jenderal. Jika bukan karena tetua agung telah memasuki istana surgawi dan leluhur Dao di belakang Kaisar Giok, para iblis pasti sudah lama menyerang. Namun, iblis tidak memperhatikan, tangan besar yang diam-diam menyelimuti gunung Demon Ascension mulai menutup perlahan. Namun, tidak ada terburu-buru. Li Changshu memutuskan untuk bersikap stabil. Saat itu fajar, dan matahari belum terbit. Salah satu patung kertas Li Changshu bergegas ke perbatasan antara benua selatan dan benua timur. Dia menemukan cave abode rahasia dan melepaskan aura iblis yang telah dia simulasikan. Tidak lama kemudian, larangan cave abode dibuka. Macan tutul hitam, yang pakaiannya berantakan, bergegas keluar. Li Changshu tersenyum tipis. Rekan Taois, bagaimana kabarmu? Baiklah, baiklah. Saudara Taois Luya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya hanya mengalami beberapa penyimpangan Qi ketika saya berkultivasi beberapa hari yang lalu. Namun, saya membalikannya tepat waktu. Untungnya, saya baik-baik saja. Macan tutul hitam menghela nafas lega dan ragu untuk berbicara. Li Changshu sudah mengeluarkan beberapa piring. Dia tersenyum dan berkata, anggur sudah siap. Apakah Anda tidak akan mengundang saya untuk minum? Macan tutul hitam buru-buru setuju dan mengundang Li Changshu ke dalam gua. Tidak lama kemudian, dia bersulang dan terlihat mabuk. Li Changshu menghela nafas dan mulai berbicara tentang kemalangan dan kesulitan para iblis, setan air Miao Miao, yang berada di samping, segera merasakan sesuatu, namun, dia memandang Li Changshu dengan hati-hati dan tidak mengatakan apa-apa. Macan tutul hitam menghela nafas dan berkata, setan pasti akan makmur lagi.
Li Changshu mengangguk dengan tenang dan terus menuangkan anggur ke mulut orang itu. Tidak lama kemudian, macan tutul hitam berbaring di atas meja dan tidur nyenyak. Li Changshu memandang siluman air miao-miao dan tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan kantong harta karun berisi pil dan batu roh. Berkultivasi dengan damai. Oke, iblis air segera menundukkan kepalanya dan setuju. Dia menyaksikan Li Changshu meninggalkan Cave Abode dan menggunakan Earth Escape untuk menghilang. Kekuatan macan tutul hitam direduksi menjadi susu racun Dao Surgawi. Itu dianggap asuransi lain. Li Changshu terkekeh dan terus memikirkan apakah dia melewatkan sesuatu, apakah dia tidak memikirkannya, dan apakah ada variabel. Saat ini, setan berkumpul di Demon Ascension Mountain, dan setan bawah tanah gelisah. Pertahanan di altar terus melemah. 300.000 prajurit surgawi siap berangkat. Di benua tengah, banyak sekte abadi mendengar berita bahwa pengadilan surgawi telah memulai perang dengan iblis. Beberapa orang sopan ingin bergegas ke Demon Ascension Mountain, tetapi mereka tidak berani mendekat dengan gegabah. Semakin banyak setan karma negatif muncul di Demon Ascension Mountain. Luya, orang suci, kebangkitan pengadilan surgawi, Aoyi sudah pergi untuk bertemu dengan kepala sapi dan wajah kuda. Claire kembali offline dan menjadi legenda kecil di dunia primordial. Aoyi bahkan berinisiatif untuk menanyakan apakah dia ingin menggunakan pasukan naga. Li Changshu tidak setuju dan membiarkan para naga beristirahat. Pertempuran hari ini tidak ada hubungannya dengan jumlah pasukan di pihaknya. Setelah menghitung waktu, Li Changshu menghancurkan token giok di tangannya saat jam 7, di depan balai harta karun Ling Qiao. Dong Mugong, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat lusinan jenderal surgawi di depannya dan berteriak, "Semua pasukan, serang! Ikuti instruksi sebelumnya dengan ketat. Jika Anda gagal mengikuti perintah, Anda akan dihukum oleh aturan surgawi." Ya, lusinan jenderal surgawi menanggapi serempak. Mereka berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya yang terbang menuju gerbang surga selatan, gerbang surga tengah, dan gerbang surga timur. Dong Mugong berbalik dan membungkuk ke aula Ling Qiao. Dia juga bergegas ke gerbang selatan surga. Di 3 gerbang surgawi, prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang telah lama menunggu berangkat secara berkelompok. Mereka terbang menuju tanah terpencil tempat 3 benua berpotongan. 1 jam kemudian, 3 gelombang pasukan pertama muncul 500 km jauhnya dari Demon Ascension Mountain, genderang di awan bergemuruh, dan kekuatan surgawi memenuhi dunia. Semua makhluk hidup dalam jarak 500 km mundur ke kejauhan. Selama beberapa hari terakhir, sebagian besar roh, dan monster yang damai telah melarikan diri jauh. Aliran prajurit surgawi yang tak ada habisnya mengalir deras. 3 prajurit surgawi maju pada saat bersamaan. Para iblis merasa tertekan dan membentuk formasi pertempuran di Demon Ascension Mountain. 1 jam kemudian, 300.000 prajurit surgawi berkumpul di sekitar gunung Demon Ascension. Mereka menyebarkan formasi mereka dan berjarak 150 km dari Demon Ascension Mountain. Mereka memulai proses standar pertempuran prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Kacang berubah menjadi tentara. Namun, hari ini, bahkan jika setiap prajurit surgawi berfokus pada satu prajurit kacang, masih ada 300.000 prajurit kacang abadi. Prajurit kacang abadi dengan cepat membentuk barisan dan menyerbu ke arah gunung Demon Ascension sesuai dengan kehendak prajurit surgawi. Pada saat itu, sosok manusia menutupi langit. Dong Mugong muncul di tentara timur. Pria tua berjubah brokat itu sangat bermartabat. Semuanya, pukul genderang dan siapkan formasi lari. Dalam sekejap, genderang ketiga pasukan itu mengguncang langit. Moral prajurit surgawi sangat meningkat. Hari ini, mereka akhirnya akan bertarung. Suasana awalnya hangat di Demon Ascension Mountain langsung berubah berat dan hikmat. Mereka juga bisa merasakan semangat juang yang sangat kuat dari pengadilan surgawi. Mereka pertama-tama akan menggunakan 300.000 tentara Dao untuk menghabiskan pasukan iblis. Kemudian, prajurit surgawi akan menyerang bersama. Cara ini benar-benar membuat mereka merasa tertekan. Namun, pada saat itu, aura para prajurit iblis masih kuat. Berbagai raja iblis terus berteriak, dan tanduk kuno berbunyi. Dalam formasi susunan bawah tanah, 2/3 dari iblis mengikuti beberapa jalur dan diam-diam bergegas ke permukaan. Di sudut, Li Changshu tersenyum saat melihat itu. "Cageng, apakah kita akan menyerang?" Mata Zhao Dezu sangat cerah. Li Changshu mengangguk perlahan dan mengirimkan transmisi suara. "Yang mulia, jangan cemas. Tunggu pertempuran di luar dimulai. 300.000 tentara Dao akan cukup bagi mereka untuk membunuh untuk sementara waktu." Zhao Dezu mengangguk perlahan. Dia memegang pedang Dao surgawi dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, tanah bergetar. Meskipun jaraknya puluhan ribu kaki, mereka sepertinya bisa mendengar teriakan pembunuhan di atas. Li Changshu memberi isyarat kepada Zhao Dezu. Keduanya diam-diam menyentuh kolam.
Ketika mereka berdua mendekati kolam, lebih dari 10 bayangan hitam yang telah memasuki formasi lari terbang menuju kolam dari berbagai arah. Siapa ini? Setan hebat dengan kepala kadal sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berteriak. Lebih dari 10 patung kertas muncul bersamaan dan berubah menjadi sosok pria, wanita, tua, dan muda yang berbeda. Mereka membuang lebih dari 100 yayasan susunan miniatur dan menghabiskan lebih dari setengah cadangan formasi susunan miniatur Li Changshu. Namun, efeknya sangat jelas. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 susunan pembunuhan, susunan perangkap, dan susunan racun mengelilingi gunung dan membombardirnya. Kelompok setan tampaknya tertegun. Kemudian, mereka segera bereaksi dan meraung saat mereka bergegas menuju berbagai cakram susunan. Mereka memang panik ketika seseorang menyentuh tempat yang begitu penting tanpa peringatan apapun. Salah satu dari 3 ahli klan iblis yang menjaga kolam langsung bergegas keluar. Li Changshu dan Zhao Dezu saling memandang. Saat ahli itu bergegas keluar dari kolam, mereka melintas ke dalam kolam dan berubah menjadi 2 aliran cahaya yang mengalir ke dasar kolam. Zhao Dezu menebas dengan pedang dao surgawi di tangannya. Kekuatan dao surgawi berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghancurkan formasi susunan di bawah. Patung kertas terbang keluar dari lengan baju Li Changshu. Itu tampak seperti terbelah menjadi 2 dan menerkam ke arah para ahli iblis di atas kepala 2 kodok perunggu. Zhao Dezu melintas dan bergegas menuju pedang pembasmi manusia. Setan tidak mengharapkan seorang ahli untuk memasuki formasi susunan yang telah mereka atur dengan susah payah tanpa mengeluarkan suara. Dia tidak menyangka seorang ahli sudah bersembunyi di samping kolam. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyerang dan mengincar pedang pembasmi manusia. Mengapa kedua ahli iblis itu peduli dengan 2 sosok yang menerkam untuk menahan mereka? Kedua iblis itu menggunakan kemampuan mereka sendiri. Satu iblis berubah menjadi naga banjir hitam dan menerkam Zhao Dezu. Iblis lainnya meludahkan mutiara dan menghancurkannya ke arah Zhao Dezu. Dalam sekejap mata, kedua iblis itu baru saja menggunakan teknik mereka ketika aliran air berubah menjadi Taois paruh baya di pedang pembasmi iblis di bawah. Dia memegang pedang pembasmi manusia di tangannya dan menariknya keluar. Seluruh gunung bergetar. Kedua ahli iblis itu terkejut. Naga banjir hitam dengan cepat menerkam. Zhao Dezu menahan serangan mutiara itu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia melesat menuju sisi kolam. Di telapak tangan Taois Parubaya, Yin dan Yang Qi berputar, batasan pada pedang pemusnah manusia langsung dipatahkan. Naga banjir hitam menerkam. Taois Parubaya hanya tersenyum dan sosoknya melintas. Saat naga banjir hitam menabrak dasar kolam, dia melarikan diri secara horizontal dan berhasil bertemu dengan Zhao Dezu. Dia menabrak layar cahaya. Mereka telah menerobos masuk ke meridian bumi yang membawa mereka ke sana. Zhao Dezu menebas ke depan dengan pedang di tangannya. Kekuatan dao surgawi melonjak, dan lapisan penghalang berwarna darah hancur satu demi satu. Li Changshu memegang lengan kiri Zhao Dezu dan menggunakan Earth Escape dengan sekuat tenaga. Di belakangnya, setan-setan meraung. 10 patung kertas yang menahan musuh telah terbunuh. Bagi para ahli ras iblis, perubahan itu terjadi terlalu cepat. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat itu, mereka tampak sangat tidak berdaya untuk mengejar mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Li Changshu dan Zhao Dezu telah melatih proses menyambar pedang puluhan kali di dalam hati mereka. Pada saat itu, mereka menyerang sekaligus, dengan lancar, namun, ada lebih banyak bahan berharga yang terbuang percuma. Beberapa patung kertas terbang keluar dari lengan baju Li Changshu. Ketika mereka memblokir musuh, mereka meledakkan meridian bumi di belakang mereka. Untuk mencegah iblis yang mengejar mereka melarikan diri dari jangkauan ledakan roh besar, Li Changshu dan Zhao Dezu melarikan diri 5 km jauhnya dari meridian bumi. Kemudian, mereka bergegas keluar dari meridian bumi dan melarikan diri ke atas secara diagonal. 30.000 kaki dari tanah, 20.000 kaki, 5.000 kaki, 3.000 kaki. Li Changshu meraih lengan Zhao Dezu dan tiba-tiba berbalik. Dia mengarahkan tangan kirinya ke formasi susunan bawah tanah, membuka jarinya, dan menutupnya dengan paksa. Mengaktifkan arai ledakan roh pancaran bumi. Pikiran tubuh utamanya langsung dipenuhi dengan informasi. Ada total 146 patung kertas di 2 set bawah tanah. Di bawah keadaan 36 patung kertas tambahan yang dengan panik menyuntikkan kekuatan abadi, mereka semua mencapai titik kritis alam Dewa Emas. Dao Surgawi tidak mengizinkannya. Kekuatan Dao Surgawi bergetar dan hancur sendiri. Kekuatan ledakan roh terhubung, ditumpangkan, dan dikatalisasi. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba bergegas keluar dari tanah, angin melolong di samping telinganya, dan teriakan pembunuhan mengguncang dunia. Fakta bahwa mereka bisa bertarung begitu intens dengan prajurit kacang abadi mengejutkan Li Changshu dalam beberapa hari terakhir. Li Changshu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pikirannya, yang baru saja dikosongkan, sekali lagi dipenuhi dengan informasi. Ada 3 set arai ledakan roh di tanah. Dewa air, beraninya kamu.
Tiba-tiba, dia mendengar teriakan yang familiar dan melihat sinar pedang terbang dari samping. Ketika Zhao Dezu melihat itu, dia segera melemparkan inkarnasi Li Changshu ke belakangnya. Dia mengayunkan pedangnya dan kedua balok pedang itu bertabrakan. Hasilnya agak canggung, inkarnasi Zhao Dezu dan Li Changshu, yang dalam keadaan linglung, dikirim terbang oleh sinar pedang. Lao Dao terbang dari langit dengan labu di punggungnya. Sosoknya berkedip beberapa kali dan bergegas menuju Li Changshu dan Zhao Dezu dalam sekejap mata. Namun, tubuh utama yang mengendalikan berbagai patung kertas bukanlah patung kertas yang menyertai inkarnasi Kaisar Giok. Di sudut selatan, barat laut, dan timur laut dari Demon Ascension Mountain, 3 set patung kertas Earth Emanation Spirit Explosion berhasil diaktifkan. Di Demon Ascension Mountain, retakan sudah muncul di tanah. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya bersinar melalui celah-celah, terlepas dari tingkat kultivasi iblis, mereka tiba-tiba merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian besar dari mereka melihat ke bawah. Dalam sekejap mata, Lao Dao yang membawa labu di punggungnya menyerang patung kertas Li Changshu tanpa mempedulikan hal lain. Zhao Dezu mengangkat pedangnya untuk memblokir, mata Lao Dao dipenuhi dengan kebencian. Dia bahkan tidak melepas labu di punggungnya. Dia berteriak, "Sayang, tolong berbalik." Tubuh Zhao Dezu langsung terkunci. Labu di punggung Lao Dao mengeluarkan gumpalan asap putih, dua mata ganas mengembun di atas asap putih dan menembakkan seberkas cahaya merah ke arah leher Zhao Dezu. Mata Zhao Dezu melebar. Namun, inkarnasi itu bukanlah tubuh kebaikan emas. Selain itu telah dipadatkan dengan tergesa-gesa. Pada saat itu tidak bisa menahan, namun, dengan deru, alam semesta bergetar. Sesosok muncul dari udara tipis dan diblokir di depan Zhao Dezu. Sebuah pagoda kecil berputar di atas kepalanya dan menyebarkan aura kuning misterius, menyelimutinya sepenuhnya. Itu adalah seorang Taois Parubaya. Dia adalah gambaran dari guru Daois kecil sekolah Ren, yang sering digunakan Li Changshu. Dalam sekejap mata, lampu merah bertabrakan dengan ki kuning misterius. Tubuh Li Changshu bergetar, tapi labu Lao Dao berhenti menembak. "Ayo pergi." Li Changshu mengangkat tangannya dan mendorong ke belakang. Tubuh Zhao Dezu lolos ke angin dan dikirim ke kejauhan. Sebelum Zhao Dezu didorong pergi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melepaskan pedang di tangannya yang sangat kaya akan kekuatan Dao Surgawi dan membiarkan Li Changshu memegangnya. Pada saat itu, ledakan spiritual di bawah Demon Ascension Mountain telah benar-benar meletus. Tanah bergetar dan retak terus-menerus. Gunung itu runtuh, dan kekuatan kekerasan melonjak ke atas. 3 bola cahaya muncul di tanah, dan alam semesta terus bergetar. Pada saat itu, aliran waktu diukur dalam sekejap. Sebelum mereka bisa mengutuk atau mengatakan apapun, sosok Li Changshu dan Lu Ya melintas dan menghilang. Lu Ya tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan Li Changshu. Saat itu, dia memilih kabur. Li Changshu mendukung pagoda kuning misterius dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menghentikannya. Golden Crow pandai terbang dan memiliki kecepatan ekstrim. Li Changshu mengandalkan teknik melarikan diri dan teknik melarikan diri. Suara tabrakan, kilatan, dan guntur teredam yang menyebabkan alam semesta bergetar bergema di sudut medan perang. 3 matahari di tanah meledak dengan kecepatan yang dipercepat. Ledakan spiritual di bawah tanah membuat gunung itu terbang, tentara surgawi di kejauhan mundur serempak dan membentuk formasi barisan untuk menahan gempa susulan. Yang abadi menonton dari jauh, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, sangat ketakutan. Ketika arai ledakan 5 roh hendak menelan segala sesuatu di gunung kenaikan iblis, 2 sosok yang sangat cepat itu tiba-tiba berhenti. "Harta karun, tolong berbalik." Lu Ya tidak bisa lagi terbang keluar dari tempat ledakan spiritual itu terjadi. Namun, labu di punggungnya menembakkan seberkas cahaya merah dan menabrak pagoda kuning misterius. Itu benar-benar mengirim pagoda kuning misterius terbang dari kepala Li Changshu. Lu Ya sangat gembira. Seutas tali abadi terbang dari lengan bajunya dan melilit pinggang Li Changshu, menariknya ke arahnya. Pada saat itu, dunia sekitarnya dipenuhi dengan cahaya putih. "Kemampuan mistis ini tidak bisa membunuhku." Lao Dao Lu Ya meraung dengan ekspresi ganas. "Dewa air, kamu akan dihancurkan di sini hari ini." Namun, ekspresi Li Changshu terlalu tenang. Energi spiritual yang ganas menyerang dan menelan mereka berdua. Tanpa perlindungan pagoda kuning misterius, tubuh Li Changshu terkoyak oleh energi spiritual seperti boneka kertas. Ketika Lu Ya diliputi oleh energi spiritual, ekspresinya sedikit kosong. Seolah-olah dia bisa melihat senyum mengejek di bibir Dewa Air. Sepertinya mengatakan, "Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk berpikir bahwa ini adalah tubuh utama saya?" Dunia menjadi putih. Setengah dari kekuatan ledakan spiritual berturut-turut diimbangi. Itu juga dalam perhitungan Li Changshu. Bagaimanapun, dia harus mengendalikan area benturan. Dia tidak bisa menghancurkan terlalu banyak bunga dan tanaman. Itu juga akan menyebabkan beberapa karma negatif. Setelah ledakan spiritual, Demon Ascension Mountain menjadi sejarah.
Tanah runtuh dan berubah menjadi cekungan yang berdiameter 50 kilometer. Di baskom, 3 lubang melingkar muncul. Sungai bawah tanah melonjak dan akan segera membentuk danau. Dalam pertempuran ini, tentara iblis musuh di tanah hancur total, 20% ahli di lapangan melarikan diri, dan 20% iblis di bawah tanah melarikan diri. Kekuatan jasa Li Changshu menghasilkan banyak uang, tetapi dia juga membawa karma negatif yang dapat diabaikan. 300.000 tentara surgawi di pinggiran tampaknya telah berubah menjadi 300.000 patung tanah liat. Mereka semua diam. Mereka tidak memiliki rasa pencapaian, hanya rasa takut. Apa yang membuat Li Changshu merasa sangat disayangkan bahwa Luya, yang muncul terakhir, telah melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Luya telah menghancurkan harta karun Conate tipe kuali dan seharusnya terluka parah. Dia benar-benar muncul selama 2 napas dan terluka parah selama ribuan tahun. Dunia sangat sunyi. Aliran cahaya terbang dari benua tengah. Di tepi baskom, Li Changshu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pagoda kuning misterius berputar di telapak tangannya. Master Pagoda juga mengagumi seni reruntuhan medan perang. Zhao Dezu terbang dari jauh dan menatap Li Changshu dengan tatapan rumit. Pagoda kuning misterius memasuki lengan baju Li Changshu. Pada saat itu, Li Changshu sudah kembali ke penampilannya yang berambut putih dan berjanggut putih. Dia tersenyum pada Zhao Dezu dan mengirimkan transmisi suara. Yang mulia, saatnya untuk menunjukkan kekuatan surga. Ah! Zhao Dezu tersenyum dan menghela nafas. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan Man Exterminating Sword. Dia menyerahkannya kepada Li Changshu dan mengirimkan transmisi suara. Menteri, cepat dan tangani item ini, batasan iblis padanya akan segera dilanggar. Li Changshu mengangguk dan keduanya langsung berpisah. Zhao Dezu melonjak ke langit. Inkarnasi berubah menjadi seorang pemuda berjubah putih setinggi 10.000 kaki di langit dan memandang ke bawah ke dunia. Dengan dukungan kekuatan Dao Surgawi, ada sinar cahaya keemasan di langit cerah. 300.000 tentara surgawi berteriak untuk menyambut Yang Mulia. Di dunia, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi tempat ini. Mereka semua menanamkan citra Kaisar Giok di hati mereka. Li Changshu tersenyum saat melihat itu. Dia menggunakan Earth Escape dan melarikan diri menuju benua selatan. Dia bersiap untuk pergi ke dunia fana untuk menemukan kuil Dewa Kota dan memasuki dunia bawah. Kemudian, dia akan memikirkan cara untuk menghadapi roh sejati dalam pedang pemusnah manusia, berdengung. Pedang di tangannya tiba-tiba mulai bergetar. Lampu di atasnya berkedip terus-menerus, dan gumpalan cahaya putih melonjak keluar. Roh sejati yang tak terhitung jumlahnya di dalam perlahan menghilang, dan kecepatan mereka menghilang semakin meningkat. Apa yang sedang terjadi? Li Changshu mengerutkan kening. Dia melihat pedang di tangannya dan segera mengerti. Pedang itu masih harus disempurnakan. Pada saat itu, ia terus-menerus runtuh. Bahkan jiwa anak-anak yang baru lahir yang seharusnya menjadi milik orang Majus dalam 10.000 tahun terakhir dihancurkan oleh pembatasan pedang. Li Changshu segera mengangkat tangannya untuk menghancurkan pedang itu. Namun, dia menyadari bahwa jika dia menghancurkan pedangnya, dia akan menghancurkan roh sejati yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Rasa kesal yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Mungkinkah dia harus mengingkari janjinya kepada orang Majus lagi? Meskipun bukan itu yang dia janjikan kepada orang Majus untuk dilakukan, dia memiliki begitu banyak makhluk hidup di tangannya yang belum dia lihat di dunia. Mungkinkah setiap rencana sulit untuk berhasil? Li Changshu menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tidak menyerah. Dia mulai berpikir dengan panik tentang bagaimana menyelamatkan mereka. Pil tidak berguna, formasi susunan tidak berguna, kekuatan ilahi tidak berguna, dan kekuatan abadi bahkan lebih tidak berguna. Li Changshu menarik napas dalam-dalam. Indra abadinya menemukan sungai bawah tanah dan hatinya bergetar. Air, tiba-tiba, dia mendengar Dao Agung bergemuruh. Rune Dao yang tidak dikenal muncul di hati Li Changshu. Kali ini, dia memadatkan pemahaman murni. Bab Dewa Air Taking. Tubuh utama Li Changshu melesat keluar dari lengan patung kertas itu, dia memegang pedang pembasmi manusia dan bergegas ke sungai bawah tanah, mengambang di air. Setelah beberapa saat, dia memegang Man Exterminating Sword dengan kedua tangannya. Aura buram muncul di belakangnya. Itu adalah harta karun kekuatan ilahi Dewa Air miliknya, namun, keputusan Dao Surgawi belum turun secara resmi. Saat itu, harta karun itu belum muncul. Li Changshu menutup matanya dan merasakannya. Roh sejati dalam pedang terus menghilang. Akhirnya, Li Changshu sepertinya mendengar suara percikan air. Aura buram di belakangnya berubah menjadi bendera biru. Bendera bersinar dengan seberkas cahaya dan mengenai Man Exterminating Sword. Pedang pembasmi manusia bergetar sedikit. Bintik-bintik cahaya kuning muda terbang keluar darinya. Bintik-bintik cahaya itu mengelilingi Li Changshu dan berputar dengan lembut di dalam air. Spanduk Dewa Air memancarkan sinar cahaya ilahi yang melilit bintik-bintik cahaya. Namun, sesaat kemudian, Li Changshu membuka matanya. Saat itu, dia sudah berada di lautan kuning pucat.
Ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya yang berkedip-kedip dengan lembut, mereka tidak dihancurkan. Li Changshu menghela napas lega. Saat dia akan membawa mereka ke dunia bawah untuk bereinkarnasi, dia menyadari bahwa mereka bukan lagi roh atau jiwa sejati yang murni. Mereka tidak bisa lagi meninggalkan perlindungan air. Lupakan, aku akan membantumu sampai akhir. Aku akan membawamu untuk mencari rumah. Li Changshu berkata dengan hangat. Dia berdiri di sungai dan memegang bendera di punggungnya. Dia mengendalikan sungai dan mengalir ke bawah. Bintik-bintik cahaya mengikuti di sampingnya, sesaat kemudian, Li Changshu mengeluarkan roh dari tanah dan mengikuti air menuju surga. Sebuah sungai besar berkelok-kelok di tanah subur, tempat itu agak terpencil. Karena terlalu dekat dengan tempat berkumpulnya setan, manusia tidak berani menginjakkan kaki di sana, namun, dalam pertempuran untuk menghancurkan Demon Ascension Mountain hari ini, para demon pasti akan mundur. Tempat itu pada akhirnya akan menjadi wilayah umat manusia. Li Changshu berjalan perlahan di sepanjang sungai dan segera menemukan formasi susunan alami. Setelah beberapa modifikasi, ia menyelimuti sebagian sungai dalam formasi susunan. Dia terus merapal mantra dan memelihara roh sejati di dalam air. Dia menggunakan kekuatan ilahi Dewa Air untuk menetapkan aturan di sana. Di masa depan, jika seorang wanita bersentuhan dengan air di sini, dia akan diasuh oleh roh sejati di sini dan menjadi bayi untuk menebus penyesalan roh sejati di sini. Setiap wanita yang berhasil melahirkan akan dilindungi oleh Dewa Air, dia akan hidup damai tanpa penyakit atau bencana. Setelah melakukan itu, Li Changshu akhirnya merasa lega. Tiba-tiba, cahaya keemasan berkedip di langit. Sebuah power of merit memasuki tubuhnya. Jumlahnya cukup besar. Li Changshu tersenyum dan merasa puas, raungan naga terdengar di kejauhan. Li Changshu mengendarai awan dan terbang menjauh. Dia menyembunyikan tubuh utamanya di lengan patung kertas lagi dan berhasil bertemu dengan Aoyi, yang telah berubah menjadi naga biru, dan 8 ahli magi di dunia bawah. Kakak hierarki, cepat dan pergi, jangan sampai kita menarik ahli. Li Changshu mengeluarkan mutiara dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada kepala sapi dan wajah kuda, yang berdiri dengan patuh di samping dan tidak berani mengatakan apapun. Bantu aku membawa jiwa ini kembali ke Netherworld untuk bereinkarnasi, ini setan kecil. Ingatlah untuk menambahkan beberapa mangkuk sup mengpo lagi untuknya. Hei, iya, kami akan melakukannya. Jangan khawatir, Nei Gelombang. Saat Li Changshu hendak mengatakan beberapa kata sopan, sebuah ide muncul di benaknya yang lelah. Seolah-olah dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia menoleh untuk melihat formasi susunan yang baru saja dia modifikasi dan sungai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, brengsek. Ahem, jadi lebih elegan. Terengah-engah. Sungai ibu dia kelelahan mental, kekosongan sering terasa seperti tubuhnya telah dilubangi setelah ledakan roh besar berturut-turut. Dia merasa pusing. Master Pagoda bertanya dengan prihatin, ada apa? Apakah Tuhanmu kelelahan? Li Changshu menghela nafas. Belum. Saya belum bisa santai, tidak aman di luar. Meskipun saya memiliki pagoda kuning misterius untuk melindungi saya tetap harus waspada. Li Changshu melafalkan sutra penenang hati dalam hati dan mengeluarkan energi. Dia memaksa matanya terbuka lagi, kepala yang lembut, rambut panjang ini, ada juga dua sosok yang berpose dalam film klasik dari kehidupan sebelumnya. Salah satu dari mereka membuka lengannya, dan yang lainnya memegangi pinggang orang di depannya, merasakan angin yang masuk. Pada saat itu, disertai dengan cahaya kabur. Itu sangat nostalgia, kuda, suraimu ada di mulutku. Oks, tahan. Konsep, tidak mudah bagiku untuk terbang dengan naga. Nei Gelombang, Li Changshu bergidik dan segera sadar. Dia diam-diam berdiri dan berjalan ke tepi punggung naga. Dia dengan tenang mengangkat kakinya dan menendang Ox Head dan Horse Face menjauh. Aoyi, kita di mana? Kita sudah memasuki Laut Utara. Saudara hierark, tidakkah kamu ingin istirahat sebentar? Aoyi, yang telah berubah menjadi naga biru, bertanya melalui transmisi suara. Li Changshu menggelengkan kepalanya perlahan dan berjalan ke kepala naga dengan tangan di belakang punggung. Dia berdiri di samping tanduk Aoyi dan memandangi dunia yang luas. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia telah mendapatkan banyak dari pertempuran di Demon Ascension Mountain Rank, tapi dia memang mengambil risiko yang sangat besar. Dalam 200 tahun berikutnya, dia harus berhenti membuat rencana dan membiarkan keberuntungan yang mungkin ada padanya menghilang, meskipun dia bisa mendapatkan banyak pahala dengan diculik oleh Dao Surgawi, dia harus menanggung risiko yang sesuai. Sebagian besar karma iblis telah dipikul oleh Kaisar Giok. Namun, Luya, yang gagal dia bunuh, juga menjadi bahaya tersembunyi bagi Li Changshu. Saya akan bersembunyi dan berkultivasi dengan patuh. Memikirkannya dengan hati-hati, perolehan terbesar kali ini bukanlah 2 poin prestasi, tapi Tuan Sage dari Taiping sedang berkhotbah kepadanya. Di dunia primordial, seseorang dapat mengklaim sebagai murid atas nama Tuhan Sage setelah mendengarkan seorang suci mengkhotbahkan Dao sekali.
Dia bisa langsung mengkhotbahkan dao seperti itu, dan itu adalah bab kebajikan air Taiping yang diturunkan sesuai dengan bakat seseorang. Jika Li Changshu mau, dia sudah bisa mengakui Tuan Sage sebagai gurunya dan menyebut dirinya murid Sage. Sekarang dia tidak diterima secara resmi sebagai murid, itu mungkin karena dia belum melakukan cukup. Menjadi lebih stabil, tanya hatimu, renungkan sifatmu, kenali siapa dirimu, dan carilah kedamaian. Masalah dengan naga telah diselesaikan, dan iblis telah ditekan. Masalah dengan Netherworld bisa direncanakan secara perlahan, nanti, dia hanya perlu memindahkan Gunung Xiaoqiong ke Istana Tusita tanpa ada yang menyadarinya. Kemudian, dia bisa tinggal di rumah dan memahami Wu Wei Dao. Ini adalah akar dari menjadi lebih kuat. Saudaraku, Aoyi bertanya, apakah kamu ingin membawa utusan penuai jiwa? Li Changshu melirik kepala sapi dan wajah kuda, yang berlari dengan liar di permukaan laut, tetapi naga biru kecil itu semakin jauh tertinggal. Dia menggelengkan kepalanya dan meminta naga kecil untuk kembali dan berputar setengah putaran. Setelah meledakkan Demon Ascension Mountain dan merebut Main Exterminating Sword, Li Changshu berhasil menyelesaikan masalah ketidaksuburan orang Majus. Secara keseluruhan, dia telah mengalami banyak bahaya dan itu tidak mudah. Ketika dia tiba di benua utara, dia bertemu dengan keempat Grand Magi. Li Changshu mengeluarkan bola penahan bayangan dan menjelaskan skema iblis dengan gambar dan teks. Dia juga mengeluarkan pedang pemusnah manusia yang telah kehilangan spiritualitasnya. Beberapa magi agung bergiliran memegang pedang pemusnah manusia, mereka bisa merasakan jejak roh sejati yang telah meninggal di atasnya. Semuanya sangat marah. Orang Majus secara alami berterima kasih kepada Li Changshu. Namun, orang Majus itu miskin dan tidak bisa mengeluarkan hadiah yang layak untuk berterima kasih padanya, apalagi, mereka sudah bersumpah untuk tidak pergi keluar di benua utara. Mereka tidak bisa bekerja untuk Li Changshu. Pada saat itu, Grand Magi sangat canggung. Li Changshu tersenyum dan berkata, orang Majus memiliki garis keturunan Dewa Pangu, meskipun mereka melakukan kesalahan, ras tidak akan hancur. Aku hanya memanfaatkan situasi dan bertindak atas perintah Kaisar Giok. Di masa depan, orang Majus akan bereproduksi di benua utara dan menstabilkan perbatasan utara benua utara, itu sudah bisa menyelamatkan pengadilan surgawi dari banyak masalah. Mengapa Anda harus berkonflik tentang memberi saya hadiah? Keempat Grand Magi membungkuk berulang kali. Li Changshu melambaikan tangannya dan pergi. Seseorang harus puas. Orang Majus sudah sangat miskin. Jika dia terus memanfaatkan mereka, dia tidak akan bisa berumur panjang, karena terlalu lelah. Li Changshu meminta kepala kerbau, wajah kuda, dan 6 ahli magi lainnya yang telah memainkan peran kecil untuk kembali ke dunia bawah. Li Changshu meminta Aoyi untuk kembali ke pengadilan surgawi dan membantunya mengajukan cuti dari Dong Mugong. Dia berkata bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi sebelumnya dan perlu istirahat selama 1 atau 2 bulan. Setelah melakukan itu, Li Changshu menggunakan Earth Escape dan bergegas kembali ke gerbang Duxian. Semakin dekat dia ke gerbang Duxian, Li Changshu semakin lelah. Kelelahan dalam pikirannya menyerangnya seperti gelombang pasang. Itu adalah efek setelah mengaktifkan Earth Emanation Spirit Explosion Array 2 kali. Meski artistik, efek samping dari benda itu juga sangat besar. Cara terbaik untuk pulih adalah benar-benar rileks dan tidur nyenyak. Pagoda Master, bisakah kamu membuat pengecualian dan menjagaku sebentar saat aku istirahat nanti? Tidak masalah. Gelombang kehendak spiritual datang dari pagoda kuning langit dan bumi yang misterius. Murid kecil, kamu bisa tidur, jangan khawatir dan tidur. Bahkan jika kamu tidur di sarang iblis, kami akan baik-baik saja. Murid kecil, ledakan roh Anda menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun Anda belum bisa menyakiti para ahli sejati itu, benda ini sangat indah. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Itu mungkin pujian. Mengandalkan tekadnya yang kuat, Li Changshu berhasil kembali ke gerbang Duxian dan diam-diam kembali ke Gunung Xiaoqiong. Semakin dekat dia dengan momen terakhir, semakin sulit semangatnya untuk bertahan. Li Changshu awalnya ingin mencari sudut dan menggunakan teknik transformasi untuk bersembunyi sebelum beristirahat. Namun, ketika dia melihat kursi goyangnya, pikirannya tidak dapat lagi mendukungnya. Dia menyingkirkan patung kertas itu, bersandar, dan berbaring. Dampak ledakan 5 roh di pikirannya terlalu kuat. Lebih baik tidak melakukan itu di masa depan. Pagoda kuning misterius melintas dengan lembut dan muncul di atas jiwa esensi Li Changshu. Itu menyebarkan aura sejuk untuk membantunya menghilangkan kepenatannya. Esensi jiwa Li Changshu sudah sedikit mengantuk. Dia ingin berterima kasih kepada Master Pagoda dan melihat lagi kultivasi Ling E. Namun, saat dia memikirkannya, jiwa esensinya jatuh. Li Changshu merasa terlalu boros membiarkan harta Kardinal Conate menjaganya saat dia tidur. Dia tertidur dan mendengkur pelan. Sesaat kemudian, Ling E yang sedang berkultivasi di depan pintu tertarik dengan dengkuran yang baru didengarnya 2 kali. Dia perlahan membuka matanya. Kakak senior tertidur. Wajah Ling E dipenuhi keterkejutan. Dia berdiri dengan lembut dan melihat sosok di kursi malas.
Mendengarkan dengan seksama, dengkuran itu memang berasal dari mulut dan hidung sosok itu. Kakak senior, Ling E mengangkat tangannya dan dengan lembut menusuk punggung tangan Li Changshu. Dia hampir menangis karena gembira di tempat. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Sudah berapa tahun, saya telah menyodok tubuh asli kakak senior lagi. Tidak, ini kesempatan bagus. Mata Ling E berbinar dan dia segera menunjukkan senyum nakal. Dia berlari ke kamar pil untuk menemukan kuas dan tinta dan mengukur kakak laki-lakinya. Huff, kakak senior yang bodoh, aku akan menulis sutra kemantapan di seluruh wajahmu. Jika Anda ingin menghukum saya, biarlah. Ling E terkikik, dan matanya berangsur-angsur melengkung. Dia mengangkat kuasnya dan mencelupkannya ke dalam tinta. Dia memiringkan kepalanya dan menilai penampilan tidur kakak laki-lakinya. Dia berpikir tentang bagaimana untuk memulai. Teknik penyembunyian pada tubuh Li Changshu telah menghilang setelah dia kembali ke gunung. Namun, beberapa lapisan penyamaran yang telah beredar dengan sendirinya masih ada, namun, dia sedikit bingung. Dia memegang sikatnya dan berdiri di sana dengan linglung untuk sementara waktu. Lambat laun, wajah cantik Ling E berubah sedikit merah. Bibirnya jernih. Dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut dan memanggil dengan lembut, aku akan melihatnya. Kakak senior, Li Changshu secara alami tidak bereaksi pada saat itu. Secara tidak sadar, dia sudah sangat akrab dengan aura Ling E. Jika itu masalahnya, kakak senior tidak akan memarahiku, kan? Ling E menekan gagang kursi goyang dengan tangan kirinya dan perlahan membungkuk. Wajahnya sedikit panas, matanya sedikit berkedip, dan pandangannya secara bertahap dipenuhi oleh wajah kakak laki-lakinya. Kemudian, dia perlahan memperbesarnya, hanya, sekali saja, di bawah sinar matahari sore yang hangat, gumpalan rambut hitam yang perlahan jatuh seperti tirai manik-manik ditangkap oleh tangan yang gemetaran. Dia menariknya kembali ke telinganya dan menekannya dengan lembut. Mungkin ada suara, atau mungkin tidak ada suara, saat mereka saling bersentuhan, waktu terasa membeku, dan angin juga berhenti. Bunga-bunga yang jatuh berdiri sendiri, dan hujan serta burung layang-layang terbang bersama. Setelah beberapa saat, sosok anggun yang melompat menjauh dengan panik itu langsung memerah dari leher hingga keningnya, dengan ledakan lain, awan jamur kecil muncul di atas kepala Ling E. Dia berbalik dan menggunakan teknik Wind Escape, menghilang tanpa jejak. Pengadilan Surgawi, Balai Harta Karun Ling Qiao, Dong Mu Gong bergegas masuk dan menatap Kaisar Giok, yang tersenyum pada tugu peringatan di peron. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan membungkuk. Yang mulia, Dewa Air mengirim Aoyi untuk mencariku. Dia ingin mengambil cuti untuk jangka waktu tertentu, dia berkata bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi mentalnya dan perlu istirahat. Canggeng tidak sehat. Kaisar Giok berjubah putih berdiri. Kenapa tepatnya? Apa dia terluka? Yang mulia, jangan khawatir. Saya sudah bertanya dengan detail, Dong Mu Gong tersenyum dan berkata, menurut Aoyi, Dewa Air, dengan paksa meledakkan Demon Ascension Mountain karena casting mantra yang berlebihan. Oleh karena itu, dia menghabiskan terlalu banyak energi mentalnya. Dewa Air memiliki teknik mistik Taking. Dia seharusnya baik-baik saja. Ekspresi Kaisar Giok langsung rileks. Kali ini, kami memberikan pukulan telak kepada iblis jahat dan mengangkat pamor pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi bahkan tidak menderita korban. Itu semua berkat kerja keras dan skema Canggeng. Yang mulia, Dong Mu Gong berkata, jika saya boleh begitu berani, mengapa saya tidak meminta Anda untuk memberi perintah? Di masa depan, biarkan Dewa Air datang dengan rencana dan serahkan pertempuran pada surga. Tentara dan Jenderal Surgawi, terlalu melelahkan bagi Dewa Air untuk bekerja begitu keras dan melakukan semuanya secara pribadi. Kaisar Giok mengangguk dan berkata, saya hanya bisa menyarankan Anda tentang masalah ini. Saya tidak bisa memberi perintah. Canggeng juga melihat bahwa pengadilan surgawi baru saja membaik dan tidak ingin prajurit surgawi dan Jenderal Surgawi menderita kerugian apapun, namun, ini tidak bermanfaat bagi pelatihan pengadilan surgawi. Mu Gong, menurutmu bagaimana kita harus memberi penghargaan pada Canggeng kali ini? Ini, Dong Mu Gong merenung sejenak. Yang mulia, kontribusi Dewa Air sudah cukup untuk meningkatkan posisi Dewa, namun, keputusan resmi untuk menganugerahkan gelar Dewa Air belum diringkas. Terlalu cepat untuk menyebutkannya lagi. Saya khawatir yang abadi akan merasa aneh. Kaisar Giok merenung sejenak dan tersenyum. Canggeng paling suka jasa, kali ini, saya akan memberinya, gaji jasa 2 kali lipat selama 1000 tahun. Saya akan berkendara kemana-mana di pengadilan surgawi. Buat lebih banyak hadiah lainnya. Kediaman Dewa Air dapat memanggil Chang E dari Istana Bulan sesuka hati. Ya, Dong Mu Gong menunduk dan menerima keputusan itu, dia terkesan di dalam hatinya. Dia bisa memanggil Chang E of the Moon Palace sesuka hati, perlakuan ini hampir seperti saudara laki-laki Kaisar Giok. Namun, ngomong-ngomong, Dewa Air selalu menjelma di pengadilan surgawi. Apalagi, dia biasanya tidak mengadakan jamuan makan. Hadiah seperti itu hanya terdengar bagus dan tidak memiliki arti praktis.
Dong Mugong tidak bisa tidak memikirkan adegan Demon Ascension Mountain yang terkoyak. Dia menghela napas diam-diam. Dewa tidak bisa dibandingkan. Setengah bulan setelah pertempuran Demon Ascension Mountain, semua orang di pengadilan surgawi mendiskusikan ledakan hari itu. Pada saat itu, para jenderal surgawi dan prajurit surgawi telah bereaksi. Banyak jenderal surgawi juga meninjau dan menyimpulkan pertempuran itu. Jenderal surgawi, Kezene, yang tidak muncul lagi, sebenarnya adalah inkarnasi dari Dewa Air. Dewa Air telah menggunakan rencana cemerlang untuk mengumpulkan radikal iblis di Gunung Demon Ascension dan mengubur mereka sekaligus. Apa yang merencanakan melawan tembakan besar? Hanya dalam beberapa hari, sebuah rencana kecil telah dipicu. Dia telah menggunakan penilaian iblis yang meremehkan pengadilan surgawi untuk menarik sejumlah besar ahli ras iblis ke Gunung Demon Ascension. Hanya pada saat ledakan roh itulah iblis-iblis ini menyadari, mereka telah ditipu. Tampaknya ada banyak bahaya tersembunyi dalam proses tersebut, tetapi jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa ada kecenderungan umum yang tersembunyi di baliknya. Ketika pengadilan surgawi terus kalah dan moral iblis sangat meningkat, bahkan jika seseorang memberitahu iblis bahwa ini semua adalah skema pengadilan surgawi, berapa banyak iblis yang akan mempercayainya? Namun, skema Dewa Air paling efektif bila digunakan untuk pertama kalinya. Pada saat itu, para iblis tidak berani meremehkan pengadilan surgawi. Tidak mungkin bagi mereka untuk merencanakan dengan lancar di masa depan, selama periode waktu ini, ketika para jenderal surgawi mengobrol dan tertawa bersama, mereka juga memikirkan cara mengelabui iblis dan musuh di masa depan. Para jenderal yang semula hanya ingin mengatur pasukan mulai memikirkan taktik licik terhadap rakyat. Suasana pengadilan surgawi menjadi jauh lebih hangat. Kezene, di gerbang surgawi tengah, Bian Zuang, yang bertugas menjaga gerbang surga, menggumamkan nama itu dengan lembut. Dia semakin merasa bahwa dia telah diatur oleh Dewa Air sejak awal. Jika Kezene adalah Dewa Air, maka Claire adalah, tiba-tiba, dia mendengar panggilan dari samping. Komandan Bian, seseorang akan datang. Bian Zuang segera menenangkan pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Matanya tidak bisa membantu tetapi menyala, dan bahkan napasnya menjadi tidak teratur. Itu adalah peri yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia perlahan melayang di atas awan, wajahnya cantik, dan fitur wajahnya sangat indah. Kulitnya lembab dan berkilau. Dia jauh melebihi standar peri biasa. Gaun abadinya berkibar tertiup angin dan kerudungnya kabur. Dia memberikan rasa keindahan yang tak terlukiskan. Bian Zuang segera berjalan ke depan, membusungkan dadanya, mengangkat kepalanya, dan berdeham. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan poni di depan dahinya. Armor perak di tubuhnya berkedip lembut. Pengadilan surgawi adalah tempat yang penting. Peri, harap tunggu. Peri turun dari awan dan menatap Bian Zuang. Dia berkata, Jenderal Surgawi, saya di sini atas perintah untuk mencari Dewa Air dari pengadilan surgawi. Tolong jangan hentikan saya. Bian Zuang sedikit mengernyit. Meskipun dia tergoda oleh wanita muda ini, ada 3 atau 4 peri di kolam giok yang dia tergoda sekarang. Dia tidak akan menjadi tak tertahankan seperti dia di masa lalu. Sejarah kelam menjaga istana naga terlalu memalukan. Peri, Bian Zuang tersenyum dan berkata, Dewa Air dari pengadilan surgawi adalah dewa penting dari pengadilan surgawi. Dia tidak bisa dilihat dengan santai. Peri, kenapa kamu tidak memberi tahu keluargamu? Saya akan mengirim seseorang untuk melapor ke kediaman Dewa Air, jika Dewa Air ingin melihatmu, dia secara alami akan melihatmu. Peri itu sedikit mengernyit dan tampak sedikit tidak puas. Namun, dia tetap berkata dengan lembut, menurut pendapat saya, Jenderal, lebih baik biarkan saya masuk dulu dan kemudian mengirim seseorang untuk melapor ke kediaman Dewa Air. Oh, Bian Zuang tersenyum. Peri, kamu tampaknya cukup percaya diri. Bolehkah aku tahu dari mana kamu berasal dan di bawah perintah siapa? Aku datang dari istana Dewi Nuwa. Aku di bawah perintah Dewi Nuwa untuk mengundang Dewa Air untuk mengobrol. Senyum Bian Zuang membeku di wajahnya, jakunnya bergetar saat dia berkata dengan tega. Peri, tolong. Aku akan mengirimmu ke rumah Dewa Air. Wanita abadi berterima kasih padanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bersambung.